Pemuda tukang pungut sampah ini syok saat melihat cincin pemilik resto mewah dan berkata, "Cincin yang ibu pakai mirip dengan milik almarhum ayahku." Ternyata beliau adalah... Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Fajar belum sepenuhnya mengoyak selimut kegelapan, namun langit di ufuk timur sudah mulai dilukis oleh guratan-guratan jingga dan lembaran-lembaran ungu. Dinginnya udara pagi menusuk hingga ke tulang, membentuk embun-embun kecil yang menempel di daun-daun terembesi dan atap-atap rumah yang masih sepi. Di tengah kesunyian itu, terdengar suara berderit-derit ritmis yang berasal dari gerobak sampah kayu tua, didorong oleh seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Eko. Setiap tarikan napasnya mengeluarkan kabut putih kecil, bercampur dengan desahan ringan yang keluar dari bibirnya yang pecah-pecah. Gerobaknya yang reyot, dengan satu roda yang sedikit miring, dipenuhi karung-karung berisi botol plastik, kertas koran, dan rongsokan besi yang telah dia kumpulkan sejak subuh buta. Bau anyir sampah yang sudah familiar bagi hidungnya mengepul dari tumpukan barang-barang itu, aroma yang bagi banyak orang tak tertahankan, tetapi bagi Eko adalah harumnya rezeki yang harus diperjuangkan. Lagi-lagi mimpi tentang dia, gumam Eko dalam hati, sambil matanya menerawang kosong ke jalanan sepi. Bayangan seorang wanita dengan senyum lembut, wajah yang samar-samar, dan sebuah kilauan cincin emas dengan ukiran bunga melati, masih membekas di benaknya. Itulah satu-satunya memori yang dia miliki tentang ibunya. Sebuah potret yang dibangun dari cerita-cerita sang ayah, Bambang Sutrisno, yang telah meninggal 5 tahun silam. Ayahnya selalu berkata, ibunya adalah wanita terbaik. Terpaksa pergi karena sebuah badai masalah keluarga yang tak pernah dijelaskan secara detail kepada Eko yang masih belia. Kini, setelah ayahnya tiada, Eko hanya tinggal bersama Mbah Darmi, neneknya yang sudah uzur, yang merawatnya dengan penuh kasih sayang meski dalam keterbatasan yang amat sangat. Harus semangat, Eko, untuk Mbah, desisnya sendiri, memecah kesunyian pagi. Dia mengusap keringat dingin di dahinya dengan lengan baju kaosnya yang sudah kusam dan berlubang di beberapa bagian. Hidup sebagai pemulung bukanlah pilihan, tapi sebuah keharusan. Hasil dari memulung itulah yang menghidupi mereka berdua, membeli obat-obatan untuk Mbah Darmi yang persendiannya sering ngilu, dan sesekali membeli sebutir telur atau sepotong kecil tempe untuk lauk. Meski berat, Eko tak pernah mengeluh. Di matanya, masih ada api semangat untuk terus bertahan. Keyakinan bahwa suatu hari nanti, kehidupan akan berbalik menjadi lebih baik. Tiba-tiba, langkahnya terhenti di depan sebuah warung nasi yang sudah buka. Aroma nasi hangat dan kuah sayur asam menggoda indera penciumannya. Perutnya keroncongan, mengingatkannya bahwa dia belum sarapan. Dengan menggigit bibir, dia merogoh saku celananya yang belepotan, mengeluarkan beberapa lembar uang seribuan yang lecek. "Bang, beli nasi bungkus yang paling murah saja," pinta Eko pada abang warung yang sedang meniup-niup bara arang. "Lagi hemat, Dik?" tanya abang warung itu sambil membungkus nasi dengan selembar daun pisang dan kertas minyak. Eko hanya tersenyum getir. "Iya, Bang. Embah lagi perlu beli obat." "Kasihan sekali kamu, Eko. Masih muda sudah harus nanggung beban seberat ini," ucap abang warung itu dengan nada iba, lalu menambahkan sebutir telur rebus ke dalam bungkusan nasi Eko. "Ini tambahin dari saya, biar kuat jalannya." "Terima kasih, Bang. Sungguh, terima kasih banyak," ucap Eko, matanya berkaca-kaca. Kebaikan kecil seperti ini selalu berhasil menghangatkan hatinya yang seringkali beku oleh kerasnya kehidupan. Dia menyimpan bungkusan nasi itu dengan hati-hati di dalam keranjang kecil di gerobaknya, berjanji akan memakannya nanti setelah perutnya benar-benar tak tertahankan lagi. Dia melanjutkan perjalanannya, mendorong gerobak yang semakin berat. Mentari pagi mulai menampakkan wajahnya sepenuhnya, menyinari jalanan yang perlahan-lahan ramai oleh kendaraan dan manusia yang bergegas menuju aktivitas mereka masing-masing. Eko memandang mereka dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia iri dengan mereka yang bisa hidup layak, berseragam rapi, dan punya masa depan yang pasti. Di sisi lain, dia sadar, mengasihani diri sendiri tak akan mengubah apa-apa. Dia harus terus bergerak, terus mencari, terus memungut sampah-sampah yang dianggap orang tak berharga, karena dari situlah nafkahnya mengalir. Hari ini, seperti biasa, tujuannya adalah kawasan mewah di pusat kota, tempat di mana sampah-sampah dari restoran elit seperti Resto Bintang Langit menunggu untuk dia pungut. Tempat di mana
Tanpa dia sadari, takdir sedang menantinya dengan sebuah kejutan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Matahari mulai meninggi, menghangatkan punggung Eko yang berkeringat. Setelah berjam-jam berkeliling, gerobaknya kini hampir penuh dengan rongsokan yang dia kumpulkan dari permukiman padat penduduk. Namun, target utamanya masih belum tercapai. Kawasan elit di pusat kota, tempat di mana sampah-sampah berkualitas dari restoran dan hotel mewah menunggu untuk dipungutnya. Perjalanan menuju sana memakan waktu hampir 1 jam, dengan gerobak yang berat dan jalanan yang mulai ramai oleh kendaraan. Debu dan asap knalpot menari-nari di udara, namun Eko sudah terbiasa dengan semua ini. Eko, mau ke bintang langit lagi? Teriak Rudy, seorang pemulung lain yang lebih tua, dari seberang jalan. Rudy juga sering mencari rezeki di area yang sama. Iya, Bang Rudy. Semoga hari ini dapat banyak botol bagus, sahut Eko sambil tersenyum, meski matanya tetap waspada mengawasi gerobaknya yang sulit bermanuver di antara mobil-mobil. Hati-hati di sana, ya, kata orang, kemarin ada pemulung diusir sama satpamnya. Ingat Rudy dengan wajah serius. Mereka lagi ketat-ketatnya katanya. Eko mengangguk, wajahnya sedikit berkerut. Resto Bintang Langit memang tempat yang rumit. Di satu sisi, sampahnya sangat berharga. Botol-botol wine impor, kemasan makanan mewah, dan kardus-kardus berkualitas tinggi seringkali bisa dia jual dengan harga lebih baik. Tapi di sisi lain, dia harus berhadapan dengan sikap sinis para karyawan dan satpam yang menganggapnya seperti sampah. Makasih infonya, Bang. Aku akan coba dari pintu belakang seperti biasa, kata Eko sambil terus mendorong gerobaknya. Sesampainya di kawasan mewah, kontrasnya sangat mencolok. Di sini jalanannya lebih lebar, pepohonan tertata rapi, dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi dengan desain arsitektur yang megah. Eko merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda, dunia yang bukan untuknya. Dia menyusuri jalan samping menuju area belakang restoran-restoran, di mana tempat sampah besar biasanya diletakkan. Saat mendekati Resto Bintang Langit, seperti biasa, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Restoran itu tampak seperti istana dengan dinding kaca besar, lampu kristal berkilauan, dan taman depan yang asri. Dari kejauhan, melalui jendela yang bersih, Eko bisa melihat orang-orang dengan pakaian mahal sedang menikmati makanan mereka dengan peralatan makan yang berkilau. Dunia yang sangat jauh dari realitasnya. Diam di situ dulu, jangan langsung mendekat. Hardik seorang satpam yang baru saja keluar dari pos jaga. Wajahnya masam, tangan teracung menghentikan langkah Eko. Maaf, Pak. Saya hanya ingin mengambil sampah botol seperti biasa, jelas Eko dengan sopan, berusaha menenangkan suaranya yang gemetar. Tunggu. Sekarang lagi jam sibuk. Nanti kalau ada tamu lihat kamu, mereka komplain lagi, ujar satpam itu dengan nada kesal. Ini restoran bintang 5, bukan tempat pembuangan. Eko menghela napas dalam hati. Dia sudah sering mendapat perlakuan seperti ini. Saya mengerti, Pak. Saya akan tunggu di sini sampai tidak ada tamu yang lewat. Sambil menunggu, matanya tak sengaja tertuju pada seorang wanita yang sedang berjalan di dalam restoran, terlihat samar-samar melalui jendela. Wanita itu berusia sekitar 50-an, berjilbab elegan, dengan setelan busana yang tampak mahal dan berkelas. Itulah Ibu Riana, pemilik restoran ini. Eko sering melihatnya dari kejauhan, selalu dikelilingi oleh karyawan yang hormat. Wajahnya cantik tapi selalu diselimuti aura kesedihan yang tak bisa dia jelaskan. Lihat apa? Jangan melamun di sini. Hardik satpam lagi, memecah konsentrasinya. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud. Eko, kan? Tiba-tiba seorang wanita parubaya berbaju kokinya keluar dari pintu belakang. Itu Bu Siti, salah satu koki yang sering memberinya sampah yang masih bagus. Ayo. Saya ada beberapa kardus dan botol bekas untukmu. Wajah Eko langsung cerah. Terima kasih, Bu Siti. Tapi jangan lama-lama ya, bisik Bu Siti sambil mencuri pandang ke arah satpam yang masih melotot. Sekarang lagi ada inspeksi dari manajemen. Sambil membantu Eko memuat kardus-kardus itu ke gerobak, Bu Siti berbisik. Ibu Riana lagi stres hari ini. Katanya ada masalah dengan pemasok, dan keponakannya yang jadi manajer itu lagi buat masalah. Jadi hati-hati, jangan sampai bikin kesal satpam.
Eko mengangguk sambil memperhatikan gerakan di dalam restoran. Sekilas, dia melihat Ibu Riana sedang berbicara dengan seorang pria muda yang tampak seperti keponakannya. Ekspresi Ibu Riana terlihat tegang. Tangannya terkadang mengusap dahinya seperti orang yang punya banyak beban. "Kenapa Ibu Riana selalu terlihat sedih, Bu?" tanya Eko polos sambil membereskan ikatan kardus. Bu Siti menghela napas. Katanya dulu punya keluarga, tapi terpisah. Suami dan anaknya hilang, tidak tahu di mana. Sudah bertahun-tahun mencari tapi tidak ketemu. Dia menepuk-nepuk bahu Eko. "Makanya kamu jangan pernah mengeluh, Nak. Orang kaya pun punya masalahnya sendiri." Eko terdiam, matanya masih tertuju pada sosok Ibu Riana yang kini sedang berdiri sendiri di dekat jendela, menatap keluar dengan wajah yang dipenuhi kerinduan. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya merasa aneh. Seperti ada connection yang tidak bisa dia jelaskan. "Sudah, Eko. Cepat pergi sekarang," desak Bu Siti. "Nanti kalau manajernya yang muda itu yang lihat, kita bisa dapat masalah." Dengan cepat Eko menyelesaikan pekerjaannya. Saat akan pergi, dia masih sempat melirik ke arah Ibu Riana sekali lagi. Wanita itu kini sedang memegang sesuatu di jarinya, memutar-mutarnya dengan lembut. Dari kejauhan, Eko tidak bisa melihat apa itu, tapi gerakannya seperti sedang mengenang sesuatu yang berharga. "Terima kasih lagi, Bu Siti," ucap Eko sambil mulai mendorong gerobaknya yang sekarang lebih berat. "Hati-hati di jalan, Eko. Besok kalau ada lagi, saya simpan untukmu," janji Bu Siti sebelum menghilang ke dalam restoran. Saat berjalan meninggalkan tempat itu, Eko tidak bisa mengusir bayangan wajah Ibu Riana dari pikirannya. Ada sesuatu tentang wanita itu yang membuatnya penasaran. Sebuah rasa familiar yang aneh, seperti dia seharusnya mengenal wanita itu lebih dari sekadar pemilik restoran mewah yang memberinya sampah. Tapi tentu saja, itu mustahil. Dunia mereka berbeda bagai langit dan bumi. Hari-hari berikutnya terasa seperti roda yang berputar di tempat bagi Eko. Setiap pagi, dia membangunkan Mbah Darmi, menyiapkan teh hangat dan sepotong roti jika ada, atau nasi semalam yang dihangatkan jika tidak. Setelah memastikan neneknya sudah minum obat dan nyaman, barulah dia melangkah keluar rumah, menarik gerobak kayu tuanya yang semakin reot. Rute yang sama, wajah-wajah yang sama, harapan yang sama, untuk bisa mengumpulkan cukup rongsokan agar bisa membeli obat dan makanan yang layak. Namun, yang berbeda adalah bayangan sosok Ibu Riana yang kini sering muncul di pikirannya, bersama dengan rasa penasaran yang menggerayangi. "Kamu kok sering melamun akhir-akhir ini, Eko?" tanya Mbah Darmi suatu pagi. Tatapan bijaknya menembus langsung ke relung hati cucunya. Tangannya yang keriput memegang erat tangan Eko. "Ada sesuatu yang mengganggumu?" Eko menggigit bibirnya, ragu untuk berbagi. Dia tidak ingin neneknya khawatir. "Tidak apa-apa, Mbah. Hanya lelah saja." "Jangan berbohong pada Mbah," desis wanita tua itu lembut. "Mbah mengenalimu lebih dari kamu mengenali dirimu sendiri. Ada sesuatu yang berbeda di matamu sejak beberapa hari terakhir." Dengan suara bergetar, Eko pun bercerita tentang Ibu Riana, pemilik restoran mewah itu, tentang aura kesedihan yang menyelimutinya, dan tentang perasaan aneh, rasa familiar yang tidak bisa dijelaskan, setiap kali dia melihat wanita itu. Mbah Darmi mendengarkan dengan saksama, wajahnya berkerut. "Kadang-kadang, hati kita mengenali apa yang mata kita tidak bisa lihat, Nak. Tapi ingat, dunia mereka dan dunia kita berbeda. Hati-hati dengan harapan, Eko." Nasihat itu terngiang-ngiang di telinga Eko sepanjang perjalanannya menuju resto bintang langit hari itu. Dia mencoba untuk mengusik rasa penasarannya, berkonsentrasi penuh pada tumpukan sampah yang harus dia kumpulkan. Hari itu cuaca cukup terik, dan dia sudah berhasil mengumpulkan setengah gerobak rongsokan dari permukiman warga sebelum akhirnya tiba di kawasan mewah. Saat mendekati area belakang resto bintang langit, dia melihat ada aktivitas yang tidak biasa. Beberapa orang berseragam sedang memindahkan kardus-kardus besar dan botol-botol minuman dari dalam restoran. Ini kesempatan bagus. Biasanya, dia harus menunggu Bu Siti atau salah satu karyawan yang baik hati untuk memberinya sampah. Tetapi hari ini, tumpukan itu teronggok begitu saja di dekat tempat sampah besar. Dengan hati-hati, dia mendekat, memastikan tidak ada satpam yang mengawasi.
Tangannya yang kasar segera bekerja cepat, memilah botol-botol plastik dan kaca yang masih layak jual. Dia begitu asyik sehingga tidak menyadari bahwa pintu belakang restoran terbuka. "Kamu, pemulung, apa yang kamu lakukan di sini?" Suara itu membuat Eko terkesiap. Dia berbalik dan melihat seorang pria muda dengan setelan rapih dan wajah masam berdiri di pintu. Itu adalah Andi, keponakan Ibu Riana yang juga manajer restoran. Wajahnya mencerminkan campuran antara jijik dan kemarahan. "Saya hanya mengambil sampah yang sudah tidak terpakai, Pak," jawab Eko gugup. Tangannya masih memegang beberapa botol. "Tanpa izin? Ini bukan tempat pembuangan umum. Pergi dari sini sebelum saya panggil satpam," hardik Andi, tangannya menunjuk ke arah jalan. Tepat pada saat ketegangan memuncak, pintu belakang restoran terbuka lagi. Kali ini, Ibu Riana sendiri yang keluar. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya langsung tertuju pada Eko dan kemudian pada Andi. "Ada masalah apa di sini, Andi?" tanyanya dengan suara datar namun penuh wibawa. "Ibu, pemulung ini berani-beraninya mengambil sampah kita tanpa izin. Sudah saya bilang untuk pergi." "Tenang, Andi," potong Ibu Riana. Matanya yang bijak memandang Eko yang sedang gemetar. "Dia tidak mencuri, hanya mengambil apa yang sudah tidak kita pakai." Dia lalu menoleh ke arah Eko. "Ambil saja yang kamu butuhkan, Nak. Tapi lain kali, mintalah izin dulu pada karyawan kita." Terima kasih, Ibu," ucap Eko. Rasa lega dan haru bercampur menjadi satu. Wanita ini, meski kaya dan berkuasa, tetap memiliki belas kasihan. Saat Ibu Riana berbalik untuk kembali ke dalam restoran, sinar matahari pagi menyorot langsung ke tangannya yang sedang mengusap dahi. Dan di sana, di jari manisnya, sebuah cincin emas dengan ukiran bunga melati yang rumit dan sebuah batu kecubung kecil di tengahnya, berkilauan. Eko terpana. Pandangannya tertumbuk pada cincin itu. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti berputar. Itu persis seperti cincin di foto lama ayahnya. Cincin yang selalu dikenakan Bambang. Cincin yang katanya adalah hadiah pernikahan dari istrinya. Cincin yang hilang bersama sang ibu. Jantung Eko berdebar kencang, bagai drum yang dipukul tak berirama. Darahnya berdesir dingin, lalu hangat, lalu dingin lagi. Matanya tak bisa lepas dari cincin itu, dari tangan Ibu Riana, dari kemungkinan yang tiba-tiba terasa sangat nyata dan sekaligus sangat mustahil. "Tidak mungkin." Desisnya hampir tak terdengar. Ingatannya melayang pada foto usang di dompetnya. Foto ayahnya dengan cincin yang sama persis. Ayahnya selalu berkata, cincin itu adalah satu-satunya yang tersisa dari istrinya, kenangan yang tidak pernah lepas dari jarinya sampai ajal menjemput. Dia masih terpana ketika Ibu Riana sudah menghilang ke dalam restoran, disusul Andi yang melemparkan pandangan sinis padanya. Tapi Eko tidak peduli. Pikirannya dipenuhi oleh cincin itu, oleh kemiripan yang mengejutkan, oleh pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba membanjiri benaknya. Apakah mungkin? Bisakah wanita elegan, pemilik restoran mewah itu, memiliki hubungan dengan cincin ayahnya? Atau ini hanya kebetulan belaka? Tapi cincin dengan desain yang begitu unik, dengan kombinasi melati dan batu kecubung. Seberapa besar kemungkinan ada dua cincin yang persis sama? Dengan tangan gemetar, Eko menyelesaikan memungut botol-botol terakhir. Pikirannya kacau, dipenuhi oleh bayangan masa kecilnya, oleh cerita-cerita ayahnya tentang ibu yang pergi, oleh rasa rindu yang selama ini terpendam dalam-dalam. Dia harus tahu, dia harus mencari jawaban. Tapi bagaimana? Bagaimana mungkin seorang pemulung miskin seperti dia bisa mendekati pemilik restoran mewah dan menanyakan tentang cincin di jarinya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggodanya sepanjang sisa hari, mengubah rutinitasnya yang biasa menjadi sebuah pencarian akan jawaban yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Malam itu adalah malam yang paling gelisah dalam hidup Eko. Bayangan cincin itu berputar-putar di benaknya, bercampur dengan ingatan samar tentang ayahnya yang dulu sering duduk termenung sambil memutar-mutar cincin di jarinya. "Ini peninggalan ibumu, Nak." Begitu selalu kata Bambang dengan suara lirih yang penuh kerinduan. "Suatu hari nanti, mungkin kau akan bertemu dengannya." Kata-kata itu, yang dulu hanya seperti dongeng pengantar tidur, kini terasa begitu nyata dan menusuk. Keesokan paginya,
Eko bangun dengan mata berkantung dan pikiran yang masih kacau. Mbah Darmi langsung menyadari ada yang tidak beres. "Kamu tidak tidur semalam, Eko?" tanya neneknya itu sambil menyiapkan teh hangat. Tangannya yang keriput meraih dahi cucunya. "Kamu demam?" "Tidak, Mbah. Hanya banyak pikiran," jawab Eko, mencoba tersenyum tapi gagal. Mbah Darmi duduk di sampingnya, memandanginya dengan penuh kasih. "Masih tentang ibu pemilik restoran itu?" Eko mengangguk pelan. "Mbah, kemarin saya melihat cincin di jarinya. Persis seperti cincin ayah dulu. Persis." Suaranya bergetar. "Ayah selalu bilang, itu cincin pernikahan mereka, dibuat khusus dengan ukiran melati dan batu kecubung." Wajah Mbah Darmi berubah serius. "Eko, dengarkan Mbah. Kadang-kadang harapan bisa membuat kita melihat apa yang sebenarnya tidak ada. Ibu pemilik restoran itu, dia wanita kaya, hidup di dunia yang berbeda dengan kita. Tapi cincinnya persis. Mbah, ayah selalu bilang hanya ada satu-satunya di dunia," bantah Eko, matanya berbinar dengan keyakinan yang tiba-tiba mengeras. Perdebatan kecil itu berakhir tanpa kesimpulan, tapi tekad di hati Eko sudah membara. Dia harus tahu kebenarannya. Meski Mbah Darmi memperingatkannya untuk berhati-hati, Eko merasa ini adalah petunjuk yang diberikan alam padanya. Sepanjang perjalanan menuju resto bintang langit, jantung Eko berdebar-debar kencang. Dia berlatih kalimat yang akan diucapkannya, berulang-ulang, tapi setiap kali bayangkan wajah sinis Andi atau satpam yang galak, nyalinya langsung ciut. Apa yang akan terjadi jika dia salah? Jika ternyata cincin itu hanya kebetulan mirip, dia bisa diusir, dilaporkan ke polisi, atau dipermalukan di depan umum. Sesampainya di belakang restoran, suasana tampak lebih ramai dari biasanya. Ada beberapa mobil pengangkut barang dan karyawan yang lalu lalang. Eko memarkir gerobaknya agak jauh, memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat. Dari kejauhan, dia melihat Ibu Riana sedang berbicara dengan beberapa orang di parkiran. Tampaknya sedang mengawasi pengiriman bahan makanan. "Sial, sekarang bukan waktunya," gumam Eko pada dirinya sendiri. Dia mencoba bersembunyi di balik pohon besar, menunggu Ibu Riana sendirian. Tidak sengaja, dia mendengar percakapan Ibu Riana dengan salah satu supplier. "Dan untuk pesanan khusus minggu depan, pastikan kualitasnya yang terbaik. Ini untuk acara penting keluarga," ucap Ibu Riana dengan suara yang jelas dan tegas. "Baik, Bu Riana." "Oh iya, selamat ya Bu, mendengar kabar keluarga Ibu akan berkumpul." Ibu Riana tersenyum tipis. "Terima kasih. Tapi, masih ada satu kursi yang kosong di meja keluarga saya." Suaranya tiba-tiba melankolis. Satu kursi yang sudah kosong terlalu lama. Eko merasakan sesuatu menyentak di dadanya. Satu kursi yang kosong? Apakah itu? Apakah itu berkaitan dengan dirinya? Atau dia hanya berandai-andai saja? Setelah supplier itu pergi, Ibu Riana berdiri sendiri sebentar di parkiran, menatap langit dengan wajah yang kembali dipenuhi kesedihan. Tangannya secara refleks memegang cincin di jari manisnya, memutar-mutarnya dengan lembut. Itulah kesempatannya. Dengan kaki gemetar, Eko mendekat. Setiap langkah terasa berat, bagai berjalan di atas bara api. Napasnya tersengal-sengal, dan dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang keras bagai genderang perang. "Ibu," ucapnya. Suaranya parau dan hampir tak terdengar. Ibu Riana berbalik, sedikit terkejut melihat Eko berdiri di depannya. "Ya, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, masih dengan wajah ramah meski ada kelelahan di matanya. Eko menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Maaf mengganggu Ibu. Saya ingin bertanya sesuatu." Ibu Riana menganggak, memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. "Tadi, saat Ibu memegang cincin." Eko menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. "Cincin yang Ibu pakai itu." Dia hampir gagal menyelesaikan kalimatnya, tapi kemudian mengingat wajah ayahnya dan tekadnya membara lagi. "Itu mirip sekali dengan milik almarhum ayah saya." Seketika itu juga, wajah Ibu Riana berubah total. Darah seakan mengering di wajahnya yang tadi sudah pucat. Bibirnya bergetar,
Matanya membesar, dan tangannya secara refleks menutup mulutnya yang terbuka. Apa yang kamu katakan? Desisnya. Suaranya serak bagai orang yang baru melihat hantu. Eko, yang sekarang sudah tidak bisa mundur lagi, melanjutkan dengan suara yang sedikit lebih percaya diri. Cincin ibu, yang ada ukiran bunga melati dan batu kecubungnya. Itu persis seperti cincin ayah saya. Dia selalu bilang, itu hadiah pernikahan untuk istri-istrinya, dan hanya ada satu-satunya di dunia. Ibu Riana mengambil langkah mundur, bersandar pada mobil di belakangnya seakan kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Matanya tidak lepas dari wajah Eko, memeriksa setiap detail, setiap garis, seakan mencari sesuatu yang familiar. Tidak mungkin, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Eko. Ini tidak mungkin. Dia menggapai udara, seakan mencari pegangan. Eko secara refleks maju untuk menahannya, tapi kemudian mengurungkan niat, takut dianggap lancang. Ibu baik-baik saja? Tanya Eko khawatir. Ibu Riana mengangguk pelan, tapi wajahnya masih pucat pasi. Kamu bilang ayahmu sudah meninggal. Eko menunduk. Rasa sedih yang lama terpendam kembali muncul. Iya, Ibu. 5 tahun yang lalu. Dia bernama Bambang Sutrisno. Mendengar nama itu, Ibu Riana mengeluarkan suara seperti tersedak. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung lagi. Tangannya gemetar hebat, dan dia harus memegang mobil untuk menahan diri. Bambang? Ulangnya dengan suara bergetar penuh rasa tak percaya. Dan kamu Eko. Sekarang giliran Eko yang terkejut. Bagaimana mungkin wanita ini tahu namanya? Dia tidak pernah memberitahunya. Iya, saya Eko, jawabnya pelan. Sama-sama tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Kedua orang itu saling memandang, diikat oleh sebuah cincin dan nama-nama yang seharusnya hanya ada dalam kenangan. Dunia di sekitar mereka seakan menghilang, meninggalkan hanya 2 jiwa yang terpisah oleh waktu dan takdir, yang kini tiba-tiba dipertemukan oleh sebuah keberanian dari seorang pemuda miskin yang tidak takut untuk bertanya. Udara di antara mereka terasa padat, berisi getaran emosi yang tak terbendung. Ibu Riana masih bersandar pada mobil. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Matanya yang berkaca-kaca tak lepas dari wajah Eko, seakan memindai setiap inci wajah pemuda di hadapannya, mencari jejak-jejak wajah yang dulu sangat dikenalnya. Bambang sudah tiada? Bisik Ibu Riana. Suaranya pecah oleh isak tangis yang tertahan. Dia? Bagaimana dia meninggal? Eko menunduk. Rasa sakit yang lama terpendam kembali menghantamnya. Penyakit paru-paru. Ibu. Dia bekerja terlalu keras, dan tidak pernah mau berobat karena tidak ada biaya. Suaranya bergetar. Dia selalu bilang, uangnya lebih baik untuk sekolah dan kebutuhan saya. Ibu Riana memejamkan mata, air mata mengalir deras di pipinya. Dia selalu seperti itu. Terlalu baik untuk kebaikannya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dan kamu, tinggal dengan siapa sekarang? Dengan Mbah Darmi, ibu, nenek saya. Eko menjawab sambil bermain-main dengan ujung bajunya yang sudah usang. Kami tinggal di kampung sebelah, dekat kali. Wajah Ibu Riana berkerut mendengar jawaban itu. Rasa bersalah yang sudah lama dipendamnya kini datang menghantam dengan kekuatan yang tak tertahankan. Jadi selama ini, kalian hidup dalam kesulitan? Sedangkan aku. Suaranya tercekat. Eko diam, tidak tahu harus berkata apa. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi memenuhi kepalanya kini berubah menjadi kekhawatiran. Wanita di hadapannya jelas sangat terpukul. Maaf, Ibu, kata Eko akhirnya. Mungkin saya salah orang. Mungkin ini hanya kebetulan. Ibu Riana, ada apa? Kenapa menangis? Suara Andi yang tiba-tiba muncul dari belakang membuat mereka berdua terkejut. Wajah Andi penuh dengan kecurigaan saat melihat bibinya yang sedang menangis dan Eko yang berdiri di hadapannya dengan wajah panik. Kamu lagi-lagi membuat masalah, hardik Andi pada Eko. Apa yang kamu lakukan pada bibiku? Tidak, Andi, tunggu. Coba Ibu Riana menengahi. Tapi Andi sudah terlalu marah. Sudah saya tahu.
Kamu memeras atau menakut-nakuti ibu, ya? Aku akan panggil polisi. Ibu, tolong jelaskan pada dia, pinta Eko dengan suara memohon. Ibu Riana mengambil napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan kekuatan. Andi, tenang. Tidak ada yang salah. Dia memandang Eko, matanya penuh dengan emosi yang bertumpuk-tumpuk. Dia adalah anakku. Waktu seakan berhenti. Andi terpaku di tempatnya, mulutnya terbuka lebar. Eko merasa dunia berputar di sekelilingnya. Kata-kata yang baru saja diucapkan Ibu Riana bergema di telinganya, tapi otaknya sulit mencernanya. Apa? Andi akhirnya bisa berkata, suaranya penuh ketidakpercayaan. Ibu pasti bercanda. Anak ibu sudah maksud saya. Bagaimana mungkin? Ibu tidak bercanda, Andi. Ibu Riana kini berdiri lebih tegak, meski air matanya masih mengalir. Dia adalah Eko, anakku yang hilang selama 21 tahun. Dia memandang Eko, matanya penuh dengan rasa haru dan penyesalan yang dalam. Cincin ini, katanya sambil mengangkat tangannya, adalah cincin pernikahan ibu dengan ayahmu. Sepasang, tidak ada duanya di dunia. Ayahmu memakai yang laki, dan ibu memakai yang perempuan. Eko masih terdiam, lututnya terasa lemas. Ini seperti mimpi, mimpi yang tidak pernah berani dia impikan. Tapi bagaimana bisa? Eko akhirnya bisa berkata-kata. Ayah selalu bilang, ibu pergi dan tidak pernah kembali. Rasa sakit yang mendalam terpancar dari wajah Ibu Riana. Bukan karena ibu tidak mau kembali. Nak, keluarga ibu, mereka tidak menerima pernikahan ibu dengan ayahmu. Mereka mengancam akan menyakiti ayahmu dan kamu jika ibu tidak pergi. Dia mengambil langkah mendekat, tangannya terulur seakan ingin menyentuh Eko, tapi ragu. Ibu dipaksa untuk meninggalkan kalian. Tapi ibu tidak pernah berhenti mencari. Bertahun-tahun ibu menyewa detektif, menanyai orang-orang, tapi ayahmu sepertinya sengaja menghilang agar ibu tidak bisa menemukan kalian. Cerita itu seperti potongan puzzle yang akhirnya menyatu dalam benak Eko. Ayahnya memang sering pindah rumah ketika dia masih kecil. Mereka hidup seperti burung yang terusir, selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Setelah ayahmu menghilang begitu saja, ibu putus asa, lanjut Ibu Riana, suaranya lirih. Ibu berpikir, mungkin kalian lebih baik tanpa ibu. Tapi ibu tidak pernah melupakan kalian. Setiap hari, ibu memakai cincin ini sebagai pengingat akan cinta ibu pada ayahmu dan pada anakku yang hilang. Dia akhirnya mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Eko dengan lembut. Sentuhan itu terasa hangat, familiar, seakan sudah menunggu 21 tahun untuk akhirnya terjadi. Kamu memiliki mata ayahmu, bisik Ibu Riana, matanya berlinang. Tapi hidung dan mulutmu, itu milikku. Eko tidak bisa menahan lagi. Air matanya yang selama ini ditahannya akhirnya tumpah. Dia terjatuh ke pelukan Ibu Riana, merasakan kehangatan yang selama ini hilang dari hidupnya. Ibu. Isaknya, suaranya tertahan oleh tangis. Saya tidak pernah membayangkan. Tidak, sayangku. Ibu yang seharusnya meminta maaf. Ibu Riana memeluknya erat, seakan takut kehilangan lagi. Ibu telah melewatkan seluruh hidupmu. Ibu tidak ada di sana ketika kamu belajar berjalan, ketika pertama kali masuk sekolah, ketika ayahmu. Mereka berdua berdiri terpeluk dalam waktu yang lama, tidak peduli pada Andi yang masih berdiri terpaku dengan wajah pucat, tidak peduli pada beberapa karyawan yang mulai berkerumun karena penasaran dengan keributan itu. Dalam pelukan itu, 21 tahun keterpisahan seakan mencair, digantikan oleh harapan akan sebuah awal baru. Akhirnya, Ibu Riana melepaskan pelukannya, tapi tangannya masih memegang erat tangan Eko. Kamu harus tinggal dengan ibu. Mulai hari ini, kamu akan tinggal bersama ibu. Tapi Eko menggeleng pelan. Saya tidak bisa, ibu. Ada Mbah Darmi. Dia yang merawat saya setelah ayah meninggal. Saya tidak bisa meninggalkannya. Ibu Riana tersenyum melalui air matanya. Tentu saja tidak. Dia keluarga kita juga. Dia akan tinggal bersama kita.
Di tengah kebahagiaan yang masih terasa tidak nyata itu, Eko melihat wajah Andi yang semakin gelap. Ada firasat dalam hatinya bahwa perjalanan mereka untuk menjadi keluarga yang utuh tidak akan semudah yang dibayangkan. Tapi untuk saat ini, dia memutuskan untuk menikmati momen ini. Momen di mana akhirnya dia menemukan sepotong hatinya yang hilang. Ruangan itu begitu megah, membuat Eko merasa seperti berada dalam mimpi. Karpet tebal berwarna krem, lampu kristal yang berkilauan, dan perabotan kayu mahogani yang berkilau, semuanya begitu asing baginya. Dia duduk di sofa lembut yang begitu nyaman sampai-sampai dia hampir tenggelam di dalamnya. Sementara Ibu Riana duduk di hadapannya, masih memegang erat tangannya seolah takut kalau Eko akan menghilang jika dia melepaskannya. Biar ibu ceritakan semuanya dari awal. Nak, mulai Ibu Riana dengan suara lembut namun bergetar. Matanya yang masih merah menerawang ke masa lalu. Ibu berasal dari keluarga yang sangat kaya dan terpandang. Kakekmu, ayah ibu, adalah seorang pengusaha sukses dengan nama besar di kota ini. Dia berhenti sebentar, mengambil napas dalam-dalam. Ketika ibu bertemu dengan ayahmu, Bambang, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Dia hanyalah seorang guru honorer yang sederhana, tapi begitu baik, bijaksana, dan memiliki semangat hidup yang luar biasa. Kami bertemu di perpustakaan umum. Dia sedang membantu anak-anak jalanan belajar, dan ibu sedang melakukan kegiatan sosial dari kampus. Sebuah senyum kecil muncul di bibir Ibu Riana. Dia tidak tahu bahwa ibu berasal dari keluarga kaya. Bagi dia, ibu hanyalah mahasiswi biasa yang peduli pada pendidikan anak kurang mampu. Kami pun jatuh cinta. Tapi kemudian, lanjutnya, wajahnya berubah muram. Keluarga ibu mengetahui hubungan kami. Mereka marah besar. Menurut mereka, pernikahan harus seimbang, orang kaya dengan orang kaya. Ayah ibu, kakekmu, mengancam akan memecat ayahmu dari sekolah tempatnya mengajar dan membuat namanya hancur di dunia pendidikan. Eko mendengarkan dengan saksama, hatinya sesak membayangkan penderitaan yang dialami orang tuanya. Akhirnya, Ibu Riana melanjutkan dengan suara bergetar, kami memutuskan untuk menikah diam-diam. Hanya dengan restu Mbah Darmi, ibunda ayahmu. Kami sangat bahagia, meski hidup sederhana. Lalu kamulah hadiah terindah dalam pernikahan kami. Dia memandang Eko dengan mata penuh kasih. Tapi kebahagiaan kami tidak bertahan lama. Keluarga ibu akhirnya menemukan tempat persembunyian kami. Suatu malam, ketika ayahmu sedang tidak di rumah, mereka datang, ayah ibu dan beberapa orang kepercayaannya. Air mata mulai mengalir lagi di pipi Ibu Riana. Mereka memaksa ibu pulang. Ibu menolak. Lalu mereka mengancam akan menyakiti ayahmu dan kamu jika ibu tidak mau kembali. Mereka bilang, lebih baik ibu hidup menderita sendiri daripada melihat orang yang ibu cinta celaka karena ibu. Eko menggenggam tangan ibunya lebih erat. Jadi ibu pergi untuk melindungi kami. Ibu Riana mengangguk. Isaknya semakin menjadi. Ibu tidak punya pilihan. Ibu berpikir, jika ibu pergi, mereka akan meninggalkan kalian. Tapi ibu berjanji pada diri sendiri, ibu akan kembali begitu keadaan aman. 2 bulan setelah ibu pergi, lanjutnya dengan suara hampir berbisik, ibu berhasil kabur dari rumah orang tua ibu. Ibu kembali ke rumah kecil kami, tapi rumah itu sudah kosong. Tetangga bilang ayahmu sudah pindah seminggu setelah ibu pergi, dan tidak ada yang tahu kemana. Rasa sakit yang mendalam terpancar dari wajahnya. Ibu mencari kemana-mana, menyewa detektif, menanyai semua kenalan ayahmu. Tapi sepertinya ayahmu sengaja menghilang tanpa jejak. Mungkin dia berpikir ibu meninggalkan kalian dengan sukarela, atau mungkin dia takut keluarga ibu akan menyakiti kalian berdua. Selama bertahun-tahun Ibu Riana berusaha mencari mereka. Dia bahkan pergi ke kota-kota kecil, memeriksa catatan sekolah, bertanya pada dinas sosial, semua hasilnya nihil. Sampai akhirnya, putus asa dan harus menghidupi diri sendiri, dia mulai bekerja dari nol. Dengan ketekunan dan kecerdasannya, dia berhasil membangun bisnis restorannya sendiri. Tapi ibu tidak pernah menyerah, katanya sambil menatap Eko penuh harap. Setiap tahun di ulang tahunmu, ibu pergi ke panti asuhan dan menyumbang, berharap suatu hari akan menemukanmu di sana. Ibu bahkan menyimpan semua mainan yang ingin ibu berikan padamu, dari mainan bayi sampai mobil-mobilan untuk remaja.
Dia berjalan ke sebuah lemari besar dan membukanya. Eko terkesima. Di dalamnya tersusun rapi puluhan hadiah yang masih terbungkus, masing-masing dengan label usia yang berbeda. "Lihat, Nak," ucap Ibu Riana sambil mengangkat sebuah kotak berisi set mobil-mobilan. "Ini untuk ulang tahunmu yang ke-10. Dan ini," dia menunjukkan sebuah buku ensiklopedia tebal, "untuk ulang tahun ke-15, karena ayahmu dulu sangat mencintai buku." Eko tidak bisa menahan tangis lagi. Betapa selama ini ada seorang ibu yang merindukannya, mengingatnya, meski mereka terpisah oleh jarak dan waktu. Setelah ayah ibu meninggal 3 tahun lalu, lanjut Ibu Riana, ibu mewarisi semua kekayaannya. Tapi apa artinya semua itu tanpa kalian? Ibu merasa seperti hidup di istana yang sunyi, kaya raya tapi sepi dan hampa. Dia kembali duduk di samping Eko, memegang kedua tangan anaknya. Setiap hari ibu memakai cincin ini, berdoa suatu hari akan bertemu dengan salah satu dari kalian. Dan hari ini doa ibu terjawab. Mereka duduk berpelukan lagi, berbagi kehangatan yang selama ini hilang. Setelah beberapa saat, Eko akhirnya bercerita tentang hidupnya, tentang ayahnya yang bekerja keras sampai jatuh sakit, tentang Mbah Darmi yang dengan tabah merawatnya setelah Bambang meninggal, tentang perjuangannya sebagai pemulung untuk menghidupi mereka berdua. "Kamu begitu kuat, Nak," bisik Ibu Riana penuh kekaguman. "Lebih kuat dari yang ibu bayangkan." "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Ibu," jawab Eko rendah hati. "Seperti yang ibu lakukan, bertahan demi orang yang kita cintai." Saat mereka sedang asyik bercakap-cakap, terdengar ketukan pintu. Andi masuk dengan wajah masih masam. "Ibu, ada meeting dengan investor dalam 10 menit. Katanya dengan suara datar, matanya menghindari kontak dengan Eko. Ibu Riana menghela napas. "Andi, tolong jadwal ulang. Hari ini ibu ingin menghabiskan waktu dengan anak ibu." Andi menyeringai. "Tapi ini meeting penting, Ibu. Tidak bisa dijadwal ulang." "Kalau begitu, kamu yang wakili ibu," sahut Ibu Riana tegas. "Kamu sudah cukup tahu tentang bisnis kita. Ibu percaya kamu bisa menanganinya." Wajah Andi berkerut, tapi dia tidak berani membantah. "Baik, Ibu." Dia pun pergi dengan langkah berat. "Ibu," kata Eko setelah Andi pergi, "sepertinya dia tidak senang dengan keberadaan saya." Ibu Riana menghela napas. "Beri dia waktu, Nak. Selama ini Andi seperti anak bagi ibu. Dia mungkin hanya butuh waktu untuk menerima kenyataan ini." Tapi dalam hati Eko, ada firasat bahwa masalah dengan Andi tidak akan semudah itu diselesaikan. Namun, untuk saat ini, dia memilih untuk fokus pada kebahagiaan reuninya dengan ibu kandungnya, sebuah momen yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Mobil mewah berwarna hitam yang dikemudikan sopir pribadi Ibu Riana, meluncur mulus melewati gerbang kompleks perumahan elit. Eko, yang duduk di belakang bersama ibunya, merasa seperti berada dalam film. Di sepanjang jalan, dia melihat rumah-rumah besar seperti istana dengan taman yang tertata rapi, kolam renang berkilau di bawah matahari, dan mobil-mobil mewah yang diparkir di halaman. "Kita sudah sampai, Nak," ucap Ibu Riana lembut sambil menepuk tangan Eko yang menggenggam erat pangkuannya. Mobil berhenti di depan sebuah rumah bergaya modern minimalis dengan dinding kaca besar yang memantulkan cahaya matahari sore. Sebuah air mancur kecil berdiri anggun di depan pintu masuk, dikelilingi oleh taman yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni. Eko hampir tidak percaya bahwa ini akan menjadi tempat tinggalnya. "Selamat datang di rumah, Eko," kata Ibu Riana sambil membuka pintu mobil untuknya. Seorang pelayan dengan seragam rapi sudah menunggu di depan pintu. "Selamat sore, Ibu Riana," ujarnya dengan hormat, lalu matanya beralih ke Eko dengan sedikit keheranan. "Budi, ini Eko, anak saya," perkenalkan Ibu Riana dengan bangga. "Mulai hari ini dia akan tinggal bersama kita." Budi, sang pelayan, terlihat syok sesaat tapi cepat menguasai diri. "Selamat datang, Tuan Eko." Eko merasa tidak nyaman dengan sebutan Tuan. "Panggil saja Eko, Pak," jawabnya sopan. Begitu masuk ke dalam, Eko terpana oleh kemewahan interior rumah itu. Lantai marmer mengilap, lampu kristal besar tergantung di langit-langit tinggi, dan furnitur yang tampak sangat mahal. Bau harum bunga melati menyambut mereka,
berasal dari potpourri di meja besar di tengah ruangan. "Ibu, ini terlalu mewah," bisik Eko, merasa kecil dan tidak pantas berada di tempat seperti ini. "Ini rumahmu sekarang, Nak," jawab Ibu Riana sambil memimpinnya berkeliling. "Mari Ibu tunjukkan kamarmu." Mereka naik tangga marmer yang lebar dengan pegangan kayu berukir halus. Di lantai 2, Ibu Riana membuka pintu sebuah kamar yang lebih besar dari seluruh rumah tempat Eko tinggal bersama Mbah Darmi. "Semua ini untuk saya?" tanya Eko tak percaya. Kamar itu memiliki tempat tidur king size dengan kelambu putih, meja belajar besar, lemari pakaian berukuran raksasa, dan bahkan kamar mandi pribadi dengan bathtub dan shower modern. "Ibu sudah menunggu terlalu lama untuk bisa mendekorasi kamar untukmu," ucap Ibu Riana dengan mata berbinar. "Apa kamu suka?" Eko mengangguk, tapi ada keraguan di matanya. "Iya, Ibu. Tapi, saya merasa seperti tidak pantas." "Jangan berkata seperti itu," sangga Ibu Riana sambil memeluk bahunya. "Kamu adalah putra saya, pewaris semua ini." Tak lama kemudian, seorang penata rias dan penata busana datang dengan beberapa setelan pakaian mahal. "Kita akan buang semua bajumu yang lama," ucap Ibu Riana sambil mengambil kaos lusuh yang sedang dipakai Eko. "Tunggu, Ibu," protes Eko. "Baju ini, ayah yang membelikan untuk ulang tahun saya yang ke-16. Ibu Riana terhenti. Wajahnya menunjukkan penyesalan. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak tahu." Dia menaruh kembali baju itu dengan hati-hati. "Kita simpan saja sebagai kenangan." Tapi kemudian dia melanjutkan, "Tapi untuk hari-hari ke depan, kamu harus memakai pakaian yang pantas. Coba dulu setelan yang ini." Eko dipaksa mencoba berbagai pakaian mahal, kemeja bermerek, celana bahan berkualitas tinggi, sepatu kulit impor. Dia merasa seperti boneka yang didandani, tidak nyaman dengan semua kemewahan ini. "Sekarang, mari Ibu ajarkan caranya makan yang benar di meja makan," ujar Ibu Riana setelah sesi berpakaian selesai. Di ruang makan yang memiliki meja sepanjang 6 meter, Ibu Riana mulai mengajarkan tata krama makan formal, cara memegang sendok dan garpu, bagaimana menyusun serbet, hingga cara minum wine yang benar meski Eko jelas tidak akan minum alkohol. "Tidak, Nak. Garpu di tangan kiri, pisau di tangan kanan," koreksi Ibu Riana untuk kesekian kalinya. "Tapi saya kidal, Ibu," bantah Eko lemah. "Itu tidak masalah. Di dunia atas, kita harus mengikuti aturan yang berlaku." Eko merasa semakin tertekan. Segala sesuatu yang dia lakukan selalu salah menurut standar ibunya. Bahkan cara berjalannya dikoreksi. "Jangan menunduk seperti itu, Nak. Berjalanlah dengan percaya diri. Lihat, seperti ini, contoh Ibu Riana dengan postur tubuh tegak dan langkah yang penuh wibawa." Saat makan malam, meja dihiasi dengan peralatan makan perak dan makanan lezat yang disajikan dalam porsi kecil namun artistik. Eko yang terbiasa makan dengan lauk seadanya merasa asing dengan hidangan seperti ini. "Makanannya tidak sesuai seleramu?" tanya Ibu Riana khawatir. "Bukan begitu, Ibu. Hanya, di rumah, saya dan Mbah biasanya makan dengan ikan asin dan sambal terasi. Ini berbeda sekali." Ibu Riana tersenyum kecil. "Kamu akan terbiasa, Nak. Ini adalah gaya hidupmu yang baru." Setelah makan malam, Ibu Riana mengajak Eko ke ruang keluarga. "Besok Ibu akan mengatur supaya Mbah Darmi pindah ke sini. Tapi sayangnya, dia tidak bisa tinggal di rumah utama. Ibu akan menyediakan rumah kecil di belakang untuknya." Eko merasa sakit hati mendengarnya. "Kenapa Mbah tidak bisa tinggal bersama kita di sini?" "Ini soal privasi, Nak. Dan Mbah mungkin tidak nyaman dengan aturan-aturan di rumah besar seperti ini." Eko diam, tapi dalam hatinya protes. Mbah Darmi adalah orang yang telah merawatnya dengan penuh kasih, dan sekarang dia seperti dianggap tidak cukup baik untuk tinggal di rumah utama. Saat Eko akhirnya sendiri di kamarnya yang mewah, dia berdiri di depan jendela besar, memandang bulan yang sama yang selalu menyinarinya di gubuk sederhananya. Dia merindukan obrolan santai dengan Mbah Darmi, tawa rekan-rekan semangkunya, bahkan gerobak sampahnya yang reyot. Semua kemewahan ini terasa seperti sangkar emas, indah tapi mengurung. Ketika dia mencoba tidur di tempat tidur yang empuk, tubuhnya justru merasa pegal-pegal.
Dia terbiasa dengan kasur tipis di lantai, bukan spring bed mewah seperti ini. Di balik pintu kamarnya yang tertutup, untuk pertama kalinya sejak bertemu ibunya, air mata Eko menetes. Bukan air mata bahagia, tapi air mata kebingungan dan kerinduan akan kehidupan lamanya yang sederhana. Dia mengambil foto lama ayah dan Mbah Darmi dari saku celananya yang lama. "Ayah, apakah ini yang kamu inginkan untukku? Apakah ini kebahagiaan?" bisiknya pada foto itu. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian malam yang terasa begitu menyiksa di tengah segala kemewahan ini. Eko mulai bertanya-tanya, apakah menemukan ibu kandungnya berarti harus kehilangan jati dirinya sendiri? Keesokan harinya, Eko terbangun dengan perasaan tidak karuan. Kamar mewah yang seharusnya memberikan kenyamanan justru membuatnya merasa seperti terpenjara. Matahari pagi menyelinap melalui tirai sutra, menyinari ruangan yang begitu sempurna hingga terasa tidak nyata. Dia merindukan sinar matahari yang masuk melalui celah-celah papan kayu di gubuknya, merindukan suara ayam berkokok dan semangkunya yang mengeong meminta makan. "Selamat pagi, Tuan Eko," sapa seorang pelayan yang sudah menunggu di luar kamarnya. Ibu Riana meminta Tuan untuk bersiap. Pagi ini ada breakfast meeting dengan manajemen restoran. Eko mengerutkan kening. Breakfast meeting? Iya, Tuan. Ibu Riana ingin memperkenalkan Tuan pada tim manajemen. Dengan perasaan was-was, Eko mandi di kamar mandi mewah yang membuatnya bingung cara mengoperasikan showernya. Air hangat yang menyegarkan tubuhnya tidak mampu menghangatkan kegelisahan di hatinya. Saat turun ke ruang makan, Ibu Riana sudah duduk di kepala meja dengan setelan bisnis yang sempurna. Di sekelilingnya duduk beberapa orang dengan penampilan profesional. Para manajer dari resto bintang langit. "Selamat pagi, Nak," sambut Ibu Riana dengan senyum bangga. "Izinkan Ibu memperkenalkan kamu pada tim kita." Satu persatu, Ibu Riana memperkenalkan para manajer, manajer keuangan, manajer operasional, manajer pemasaran. Mereka semua menyalami Eko dengan sikap hormat. Tapi Eko bisa merasakan tatapan penilaian di balik senyuman mereka. "Dan ini Andi, kamu sudah kenal," lanjut Ibu Riana. "Sebagai manajer umum, dia yang akan membimbingmu memahami bisnis kita." Andi menyunggingkan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. "Selamat bergabung, Eko. Semoga kamu bisa cepat beradaptasi dengan dunia kita." Selama breakfast meeting berlangsung, Eko merasa seperti ikan di darat. Pembicaraan tentang ROI, Growth Projection, dan Market Segmentation membuatnya pusing. Dia lebih terbiasa membicarakan harga per kilo botol plastik, atau strategi mendapatkan kardus berkualitas baik. "Eko, bagaimana pendapatmu tentang strategi ekspansi kita?" tanya Ibu Riana tiba-tiba, membuat semua mata tertuju padanya. Eko tertegun, merasa seperti sedang diuji. Saya belum paham betul, Ibu." Andi menyela dengan senyum puas. "Tidak apa-apa, Eko. Butuh waktu untuk memahami bisnis sekompleks ini. Ibu, mungkin lebih baik kita lanjutkan tanpa mengganggu Eko." Tapi Ibu Riana bersikeras. "Tidak. Saya ingin mendengar pemikiran Eko. Kamu pasti punya sudut pandang yang segar." Dengan gemetar, Eko mencoba menjawab. "Di tempat saya dulu, maksud saya. Saat saya memulung, saya belajar bahwa yang terpenting adalah memahami apa yang benar-benar dibutuhkan orang. Bukan hanya menjual yang kita punya." Beberapa manajer tersenyum sinis. Tapi Ibu Riana mendengarkan dengan serius. "Lanjutkan, Nak. Misalnya," kata Eko semakin percaya diri, "saat ada restoran yang hanya memberi sampah basah, saya tidak akan kembali ke sana. Tapi kalau ada yang memberi sampah kering dan masih bagus, seperti Bu Siti di dapur Ibu, saya akan selalu kembali. Mungkin dalam bisnis, yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan semua orang dengan baik, bahkan pada pemulung sekalipun." Ruangan menjadi hening. Andi memandangnya dengan mata menyorot, sementara beberapa manajer lain terlihat terkesan. "Pemikiran yang menarik, Eko," kata Ibu Riana dengan bangga. "Kebaikan memang seharusnya menjadi fondasi bisnis kita." Setelah meeting, Ibu Riana mengajak Eko berkeliling restoran untuk memperkenalkannya pada karyawan. Reaksi mereka beragam. Ada yang ramah, ada yang curiga, dan ada yang terang-terangan sinis. Saat mereka sampai di dapur, Bu Siti menyambut Eko dengan pelukan hangat. "Selamat ya, Nak."
Ibu selalu tahu kamu anak baik. Tapi sikap hangat Bu Siti segera diinterupsi oleh Andi. Bu Siti, kembali ke pekerjaanmu. Ini bukan waktu untuk bersosialisasi. Sepanjang hari, Eko merasa seperti sedang diperhatikan di bawah mikroskop. Setiap gerak-geriknya, setiap ucapannya, seakan dinilai dan dicatat. Saat makan siang, dia tidak sengaja menyendok sup dari arah yang salah menurut etiket, dan Andi segera membetulkannya dengan nada yang membuatnya malu. Di dunia kita, Eko, hal-hal kecil seperti ini penting, kata Andi dengan suara yang terdengar oleh semua orang di meja makan. Yang paling menyakitkan adalah ketika Ibu Riana mengumumkan bahwa Eko akan mulai magang di restoran, mulai dari posisi paling bawah. Tapi Ibu, bantah Andi, bukankah lebih baik Eko belajar teori dulu? Resto kita bukan tempat bermain. Ini bukan bermain, Andi, sahut Ibu Riana tegas. Saya ingin Eko memahami bisnis ini dari akarnya, seperti dulu saya memulai. Sorenya, ketika mereka kembali ke rumah, Eko mendengar percakapan antara Ibu Riana dan Andi di ruang kerja tanpa sengaja. Andi, saya tahu ini sulit bagimu, tapi Eko adalah anak saya. Dia memiliki hak untuk belajar dan suatu hari nanti mewarisi bisnis ini. Tapi Ibu, dia tidak punya pengalaman sama sekali. Bisnis ini terlalu berharga untuk dijadikan percobaan. Dia akan belajar, Andi. Dan saya harap kamu bisa membimbingnya, bukan menghalanginya. Eko mengendap pergi dengan hati berat. Sekarang dia mengerti. Andi melihatnya sebagai ancaman, sebagai orang asing yang tiba-tiba datang merebut warisan yang selama ini dianggap miliknya. Malam itu, di kamarnya yang mewah, Eko menatap foto ayah dan Mbah Darmi. Ayah, Mbah, apa yang harus kulakukan? Aku merasa seperti pencuri yang mengambil tempat yang bukan milikku. Dia merindukan kesederhanaan hidupnya yang dulu, saat satu-satunya masalahnya adalah bagaimana mengumpulkan cukup sampah untuk membeli obat Mbah Darmi. Kini, dia terjebak dalam dunia yang penuh dengan tatapan sinis, ekspektasi tinggi, dan permusuhan terselubung. Dia mengambil secari kertas dan mulai menulis surat untuk Mbah Darmi, berjanji akan menjenguknya besok. Mungkin hanya dengan melihat wajah neneknya yang penuh kasih, dia bisa menemukan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Minggu pertama Eko tinggal bersama Ibu Riana terasa seperti mimpi buruk yang diselimuti kemewahan. Setiap pagi, dia dibangunkan oleh pelayan yang mengetuk pintu kamarnya dengan sopan, membawa setelan pakaian mahal yang sudah disetrika rapi. Setiap gerak-geriknya dikoreksi, setiap kebiasaannya diubah, seolah-olah identitas lamanya adalah aib yang harus dihapus. Eko, jangan berjalan membungkuk seperti itu, tegur Ibu Riana suatu pagi saat mereka berjalan menuju mobil. Kamu harus menunjukkan kepercayaan diri. Tapi Ibu, saya terbiasa mendorong gerobak yang berat, jawab Eko mencoba bercanda. Ibu Riana tidak tersenyum. Itu masa lalumu. Nak, sekarang kamu adalah putra pemilik resto bintang langit. Kamu harus bersikap sesuai dengan statusmu. Sesampainya di restoran, Ibu Riana langsung membawanya ke bagian gudang. Kamu akan mulai dari sini, belajar mengelola persediaan. Andi akan mengawasimu. Andi sudah menunggu dengan wajah masam. Ibu, menurut saya lebih baik Eko mulai dari teori dulu. Gudang bukan tempat untuk pemula. Justru dari sinilah dia harus belajar, sahut Ibu Riana tegas. Saya dulu juga mulai dari bawah. Eko, Andi akan mengajarmu. Saya harus rapat dengan pemasok dulu. Setelah Ibu Riana pergi, Andi langsung menunjukkan sikap aslinya. Baiklah, Tuan Eko, ucapnya dengan nada mengejek. Mari kita lihat apakah kamu bisa bekerja keras, atau hanya bisa menikmati warisan ibumu. Dia membawa Eko ke bagian belakang gudang yang penuh dengan kardus-kardus berat. Tugas pertamamu adalah memindahkan semua kardus ini ke rak-rak di sebelah. Catat setiap barang yang dipindahkan. Jangan ada yang salah. Eko mengangguk, tidak mau menunjukkan kelemahannya. Dia mulai bekerja, mengangkat kardus-kardus berat yang membuat otot-ototnya yang sudah terlatih sekalipun bekerja keras. Setelah 2 jam, bajunya yang mahal sudah basah oleh keringat, dan tangannya yang dulu penuh kapalan mulai terasa perih. Lambat sekali, komentar Andi dari kursinya, sambil menyeruput kopi. Kalau mau jadi pemilik, harus bisa kerja lebih cepat dari ini. Saat istirahat makan siang,
Eko duduk sendiri di kantin karyawan. Beberapa karyawan meliriknya dengan curiga, sementara yang lain sengaja menghindar. Hanya Bu Siti yang mau mendekati. "Sudah makan, Nak?" tanya Bu Siti dengan wajah iba, sambil duduk di sebelahnya. "Belum, Bu. Saya tidak lapar," jawab Eko lemah. Bu Siti menghela napas. "Jangan dengarkan mereka, Nak. Semua karyawan sebenarnya senang Ibu Riana menemukanmu. Hanya saja, mereka takut pada Andi." "Kenapa takut pada Andi?" "Dia punya kuasa untuk memecat siapa saja yang tidak disukainya. Selama ini, banyak karyawan yang dipecat karena dianggap tidak loyal padanya," jelas Bu Siti berbisik. Sore harinya, Ibu Riana datang untuk menjemput Eko. Wajahnya berkerut melihat kondisi anaknya yang lelah dan kotor. "Kenapa kotor sekali? Bukannya kamu hanya belajar manajemen persediaan?" tanyanya pada Andi. "Eko bersemangat sekali untuk membantu, Ibu," jawab Andi dengan senyum palsu. Dia bahkan mau membantu memindahkan barang-barang berat. Ibu Riana memandang Eko dengan bangga. "Bagus, Nak. Tapi besok pakai baju kerja saja, tidak perlu setelan mahal." Dalam perjalanan pulang, Ibu Riana mengumumkan rencananya untuk Eko. "Besok kita akan pergi ke butik untuk memesan setelan khusus untukmu. Kamu juga perlu belajar bahasa Inggris dan etiket bisnis. Ibu sudah menyiapkan tutor terbaik." "Tapi Ibu, saya ingin fokus belajar di restoran dulu," bantah Eko lemah. "Tidak, Nak. Kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Sebagai putra saya, kamu akan sering menghadiri acara-acara penting." Malam itu, Ibu Riana mengadakan makan malam kecil dengan beberapa teman dekatnya, para sosialita dan pengusaha sukses. Eko dipaksa mengenakan setelan baru yang tidak nyaman dan harus duduk selama berjam-jam mendengarkan percakapan tentang investasi, fashion, dan politik yang tidak dipahaminya. "Jadi, Eko, sekolah di mana?" tanya seorang wanita dengan gaun mewah. Eko tertegun. Saya lulus SMA, Bu. Tapi sempat putus kuliah karena keadaan." Wanita itu mengangkat alis. "Oh, begitu. Tapi sekarang kamu beruntung sudah diangkat Ibu Riana." "Dia bukan mengangkat saya," sahut Eko sedikit tersinggung. "Dia adalah ibu kandung saya." Ibu Riana cepat-cepat mencampuri. Eko memang harus mengejar ketertinggalannya. Tapi dia anak yang pintar, akan cepat belajar. Sepanjang makan malam, Eko merasa seperti pertunjukan sirkus. Dia adalah anak liar yang baru ditemukan, dipamerkan kepada teman-teman ibunya untuk menunjukkan betapa baik hati Ibu Riana karena mau menerimanya. Saat tamu-tamu sudah pergi, Eko memberanikan diri berbicara pada ibunya. "Ibu, bisakah saya besok menjenguk Mbah Darmi? Saya rindu padanya." Ibu Riana menghela napas. "Eko, kamu harus fokus pada masa depanmu sekarang. Mbah Darmi baik-baik saja. Ibu sudah menempatkannya di guest house yang nyaman dengan perawat pribadi. Tapi saya ingin bertemu langsung dengannya, Ibu, bukan melalui perawat. Lain kali saja, ya? Besok kamu ada jadwal dengan tutor bahasa Inggris, dan setelah itu kita harus memilih mobil untukmu." Eko terdiam. Rasa kecewa menyelimuti hatinya. Dia mengangguk patuh. Tapi dalam hatinya, tekad sudah bulat. Esok pagi, sebelum tutor datang, dia akan pergi menjenguk Mbah Darmi, meski harus dilakukan diam-diam. Di kamarnya, Eko menatap kota melalui jendela kaca berbingkai emas. Lampu-lampu kota berkedip seperti bintang, tapi tidak ada yang bisa menerangi kegelapan di hatinya. Dia merindukan obrolan santai dengan Mbah Darmi, tawa rekan-rekan semangkunya, bahkan kesederhanaan kehidupan yang dulu sering dia keluhkan. Dia mengambil jaket lamanya yang disembunyikan di balik lemari pakaian, lalu menyembunyikan sedikit uang yang diberikan Ibu Riana di saku celananya yang lama. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah mewah ini, dia merasa seperti harus bersembunyi untuk mempertahankan jati dirinya. "Maafkan Ibu, Ayah," bisiknya pada foto ayahnya. "Tapi aku tidak bisa meninggalkan Mbah dan kehidupan lamaku sepenuhnya. Itu yang membuatku tetap menjadi diriku sendiri." Pagi itu, Eko bangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul ketika dia sudah berdiri di depan jendela,
merencanakan pelarian diam-diamnya untuk menjenguk Mbah Darmi. Dia mengenakan pakaian sederhana yang berhasil dia sembunyikan, sebuah kaos usang dan celana jeans lama, lalu menyelinap keluar melalui pintu samping saat para pelayan sedang sibuk mempersiapkan sarapan. Perjalanan menuju rumah Mbah Darmi terasa seperti kembali ke kehidupan yang seharusnya. Dia berjalan kaki, menghirup udara pagi yang segar, merasakan kebebasan yang selama seminggu terakhir hilang dari hidupnya. Begitu sampai di depan gubuk sederhana itu, hatinya berdesir haru. "Eko, anakku," sambut Mbah Darmi dengan suara gemetar penuh kebahagiaan saat melihat cucunya berdiri di depan pintu. Wanita tua itu langsung memeluk Eko erat-erat. "Kenapa kamu tidak memberitahu akan datang? Mbah kira kamu sudah lupa sama Mbah." "Tidak mungkin, Mbah," jawab Eko sambil memeluk balik. "Saya merindukan Mbah." Mereka duduk di teras kecil, berbincang tentang kehidupan Eko selama seminggu terakhir. Mbah Darmi mendengarkan dengan wajah berkerut. Tangannya tak lepas memegangi tangan Eko. "Jadi kamu tidak bahagia, nak?" tanya Mbah Darmi setelah Eko bercerita panjang lebar. Eko menghela napas. "Saya senang sudah menemukan ibu kandung, Mbah. Tapi, segala sesuatu berubah terlalu cepat. Ibu ingin saya menjadi orang yang berbeda, meninggalkan semua kebiasaan lama, bahkan sepertinya malu dengan latar belakang saya. Beri waktu, nak. Ibumu juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri." Tapi percakapan mereka terpaksa berakhir ketika ponsel Eko berdering. Dari layar terpancar nama Ibu Riana. "Eko, kamu di mana? Tutor bahasa Inggrismu sudah datang." Suara Ibu Riana terdengar panik dan marah. "Maaf, Ibu. Saya sedang menjenguk Mbah Darmi." "Dengan diam-diam? Tanpa bilang pada Ibu? Kembali sekarang juga." Eko menutup telepon dengan perasaan sedih. "Saya harus pergi, Mbah." Mbah Darmi mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Pergilah, nak. Tapi ingat, dimanapun kamu berada, Mbah selalu menyayangimu." Sesampainya di rumah, Ibu Riana sudah menunggu dengan wajah merah karena marah. "Apa yang kamu pikirkan, Eko? Pergi diam-diam seperti pencuri. Kamu membuat Ibu khawatir." "Saya hanya ingin menjenguk Mbah, Ibu. Dia keluarga saya. Dia akan pindah ke sini minggu depan. Kenapa tidak bisa menunggu?" Kemarahan Ibu Riana ternyata belum berakhir. Sebagai hukuman, dia memutuskan untuk mempercepat jadwal magang Eko di restoran. "Mulai besok, kamu akan magang penuh waktu di restoran. Andi akan melatihmu dengan ketat." Keesokan harinya, Eko tiba di restoran pukul 6 pagi, seperti yang diperintahkan Andi. Tapi Andi sendiri baru datang pukul 8, dengan senyum puas melihat Eko yang sudah menunggu lama. "Pagi, Eko. Hari ini kamu akan belajar bagian dapur. Ikuti saya." Di dapur, Andi memperkenalkan Eko pada kepala koki dengan nada merendahkan. "Chef, ini Eko, anak Ibu Riana. Tolong ajari dia dasar-dasar kerja dapur. Tapi jangan beri tugas yang terlalu sulit, ya." Sepanjang hari, Eko diberikan tugas-tugas paling kotor dan melelahkan, mencuci tumpukan panci dan wajan, memotong sayuran dalam jumlah besar, membersihkan lantai dapur yang licin oleh minyak. Setiap kali dia hampir menyelesaikan satu tugas, Andi muncul dengan tugas baru yang lebih berat. "Eko, tolong pindahkan karung tepung ini ke gudang," perintah Andi suatu saat, menunjuk ke karung seberat 25 kg. Bahkan para koki lain yang awalnya bersimpati mulai menjaga jarak, takut terkena imbas dari perseteruan antara Andi dan Eko. Hanya Bu Siti yang berani menyelundupkan segelas air untuk Eko saat Andi tidak melihat. "Sabar, nak. Semua ini ujian," bisik Bu Siti. Saat istirahat makan siang, ketika Eko duduk sendirian di pojok kantin dengan tangan yang gemetar lelah, Andi mendatanginya dengan beberapa karyawan lain. "Tidak mau makan, Eko? Atau makanan kita tidak cukup baik untukmu?" ejek Andi, disusul tawa kecil dari pengikutnya. "Bukan, Andi. Saya hanya lelah," jawab Eko mencoba tetap tenang. "Lelah? Tapi kamu kan terbiasa kerja keras? Masa kerja sedikit saja sudah lelah?" Eko memilih diam, tapi Andi terus menghinanya di depan semua karyawan yang sedang makan siang.
Mungkin kamu lebih cocok kembali memungut sampah daripada kerja di sini. Beberapa karyawan terlihat tidak nyaman, tapi tidak ada yang berani membela Eko. Sore harinya, ketika Eko sedang membersihkan lemari pendingin, Andi sengaja mengatur jadwal inspeksi kebersihan mendadak. Eko, bagianmu masih kotor. Lihat ini, masih ada noda di sudut sini. Padahal, Eko sudah membersihkan area tersebut dengan teliti. Tapi Andi sengaja membuatnya gagal. Karena kelalaianmu, kamu harus lembur untuk membersihkan ulang seluruh dapur. Putus Andi. Pukul 8 malam, ketika Eko masih sendirian membersihkan dapur, Ibu Riana datang untuk menjemput. Wajahnya tampak kecewa. Andi bilang kamu kerja dengan tidak serius dan sering membuat kesalahan. Benarkah? Eko ingin membela diri, ingin menceritakan semua perlakuan tidak adil yang dia terima. Tapi ketika melihat Andi berdiri di belakang Ibu Riana dengan senyum puas, dia menyadari bahwa tidak ada gunanya. Saya mencoba yang terbaik, Ibu, jawab Eko lelah. Dalam perjalanan pulang, Ibu Riana terus mendesaknya. Kamu harus belajar lebih keras, Eko. Andi bilang kamu lambat dalam memahami instruksi dan tidak bisa bekerja dalam tim. Ibu, apakah Ibu pernah bertanya pada karyawan lain tentang saya? Pada Bu Siti atau yang lain? Mengapa harus bertanya pada mereka? Andi adalah manajer yang saya percaya. Dia yang paling tahu tentang kinerja karyawan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Eko benar-benar merasakan kesepian yang dalam. Dia terjebak antara keinginan untuk membahagiakan ibu kandungnya dan kenyataan bahwa dia tidak diterima di dunia barunya. Yang paling menyakitkan adalah Ibu Riana tampak lebih mempercayai Andi daripada anak kandungnya sendiri. Dia mengambil foto lama ayahnya, memandangi wajah bijaksana itu. Ayah, apa yang harus kulakukan? Ibu tidak bisa melihat siapa Andi sebenarnya. Dan aku mulai merasa seperti orang asing di kehidupan sendiri. Keputusan mulai matang dalam hatinya. Mungkin lebih baik dia kembali ke kehidupan lamanya. Hidup sederhana dengan Mbah Darmi, bekerja sebagai pemulung yang jujur. Setidaknya di dunia itu, dia tahu siapa kawannya dan siapa lawannya. Tidak seperti di dunia baru ini, di mana senyuman bisa menyembunyikan racun, dan keluarga bisa lebih berbahaya daripada musuh. Minggu-minggu berikutnya bagi Eko, terasa seperti menjalani hukuman penjara yang disamarkan dengan kemewahan. Setiap pagi, dia dibangunkan oleh alarm halus dari ponsel barunya, mandi di kamar mandi mewah yang masih terasa asing, lalu mengenakan setelan mahal yang membuatnya merasa seperti sedang memakai kostum orang lain. Rutinitasnya sudah terjadwal rapi seperti mesin. Magang di restoran di bawah, bimbingan, Andi, les bahasa Inggris, etiket bisnis, dan berbagai kegiatan lainnya yang dirancang Ibu Riana untuk mengubahnya menjadi putra yang sesuai dengan harapannya. Suatu Senin pagi, Ibu Riana mengumumkan rencana baru selama sarapan. Eko, mulai besok kamu akan pindah ke bagian pelayanan. Kamu harus belajar melayani tamu langsung. Eko hampir tersedak jus jeruknya. Melayani tamu? Tapi Ibu, saya belum siap. Bahasa Inggris saya masih terbata-bata, dan justru itulah kamu harus belajar, potong Ibu Riana. Pengalaman langsung adalah guru terbaik. Andi akan mengawasimu. Saat Eko tiba di restoran keesokan harinya, Andi sudah menunggu dengan senyum tipis yang membuat Eko tidak nyaman. Selamat pagi, Eko. Ibu bilang kamu akan mulai di bagian front service hari ini. Dia membawa Eko ke ruang ganti karyawan dan memberikan seragam pelayan. Kenakan ini. Sebagai pelayan, kamu harus selalu tersenyum dan patuh pada aturan. Sepanjang shift pagi itu, Eko berusaha sekuat tenaga. Dia membawa pesanan, mengisi air minum, dan berusaha melayani dengan ramah meski bahasa Inggrisnya terbata-bata. Tapi setiap kali dia hampir merasa percaya diri, Andi selalu muncul untuk mengoreksi hal-hal kecil. Eko, cara memegang nampanmu salah. Lihat, seperti ini, tegur Andi di depan tamu-tamu yang sedang makan siang, membuat Eko malu. Saat jam sibuk makan siang, restoran dipenuhi tamu. Eko yang masih belum terbiasa dengan tata letak restoran yang luas, secara tidak sengaja menabrak seorang pelayan lain saat membawa sup. Meski tidak ada yang tumpah, Andi langsung memarahinya di depan semua orang. Eko, tidak hati-hati. Kamu mau celakakan karyawan kita.
Hardik Andi dengan suara keras hingga beberapa tamu menoleh. "Maaf, saya tidak sengaja," jawab Eko dengan wajah memerah. "Kembali ke dapur. Kamu belum layak melayani tamu." Di dapur, Eko disambut oleh pandangan sinis beberapa karyawan yang sudah terpengaruh oleh Andi. Hanya Bu Siti yang mendekatinya dengan wajah iba. "Jangan sedih, Nak. Andi memang sengaja membuatmu gagal." "Saya tahu, Bu. Tapi yang membuat saya sedih, Ibu tidak bisa melihat itu." Sore itu, ketika Eko sedang beristirahat sejenak di gudang kecil belakang restoran, dia tidak sengaja mendengar percakapan Andi dengan dua manajer junior. "Pokoknya buat dia gagal terus. Saya tidak mau dia mengambil alih bisnis ini," kata Andi. "Tapi Andi, dia anak kandung Ibu Riana," bantah salah satu manajer. "Bisnis ini terlalu penting untuk diserahkan pada anak pemulung yang tidak berpendidikan. Ibu Riana hanya sedang terbawa emosi karena baru menemukan anaknya. Nanti juga dia akan sadar." Eko merasa seperti ditampar. Sekarang dia tahu pasti bahwa Andi memang sengaja ingin menghancurkannya. Ketika Ibu Riana datang menjemput, Andi langsung melaporkan kesalahan Eko hari itu dengan detail yang dibesar-besarkan. Dan dia hampir membuat kecelakaan serius. "Ibu, untung saya cepat mencegahnya." Ibu Riana memandang Eko dengan wajah kecewa. "Benarkah, Eko?" "Bukan seperti itu ceritanya, Ibu. Saya hanya..." "Sudah, tidak usah banyak alasan," potong Ibu Riana. "Kamu harus lebih berhati-hati. Resto ini reputasinya dipertaruhkan." Dalam perjalanan pulang, Ibu Riana mengeluarkan semua kekecewaannya. "Aku tidak mengira kamu begitu lambat belajar, Eko. Dulu ayahmu sangat pintar dan cepat tangkap. Ayah tidak pernah harus berhadapan dengan seseorang yang sengaja ingin menjatuhkannya," gumam Eko pelan. "Apa katamu?" "Tidak apa, Ibu." Malam itu, ketika mereka tiba di rumah, Ibu Riana mengumumkan bahwa dia harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis selama 3 hari. "Andi yang akan mengawasimu selama saya pergi. Tolong jangan buat masalah." Keesokan harinya, dengan Ibu Riana yang tidak ada, Andi semakin menjadi-jadi. Dia menugaskan Eko membersihkan toilet karyawan, sebuah tugas yang jelas-jelas menghina. "Sebagai calon pemilik, kamu harus tahu semua pekerjaan di restoran ini, termasuk yang paling kotor," kata Andi dengan senyum puas. Saat Eko sedang membersihkan, beberapa karyawan yang setia pada Andi sengaja membuat berantakan toilet itu lagi, memaksanya membersihkan berulang kali. Yang paling memalukan adalah ketika seorang tamu restosan yang ternyata adalah kenalan Ibu Riana, melihat Eko sedang membersihkan toilet. "Eko, anak Ibu Riana, kenapa kamu di sini?" tanya tamu itu dengan wajah heran. Sebelum Eko sempat menjawab, Andi sudah muncul. "Maaf, Pak. Eko sedang belajar disiplin. Dia membuat kesalahan besar tadi jadi harus dihukum." Tamu itu menggeleng-geleng dan pergi dengan wajah tidak percaya. Hari ketiga Ibu Riana pergi adalah puncaknya. Andi menuduh Eko mencuri uang dari kas kecil, sebuah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. "Uang 100.000 hilang dari laci saya, dan hanya kamu yang ada di ruang saya tadi," tuduh Andi di depan semua karyawan. "Saya tidak mencuri. Saya hanya mengantarkan dokumen seperti yang kamu suruh," bantah Eko, merasa terhina. "Kalau tidak kamu, siapa lagi? Kamu kan terbiasa hidup miskin. Pasti sulit menahan godaan melihat uang." Beberapa karyawan yang selama ini diam mulai protes. "Itu keterlaluan, Andi," kata Bu Siti berani. "Diam, atau kamu ikut dipecat." Eko memandangi wajah-wajah di sekelilingnya. Ada yang percaya padanya, ada yang ragu, dan ada yang jelas-jelas memandangnya dengan kecurigaan. Di saat itulah dia menyadari bahwa selama ini dia telah berusaha masuk ke dunia yang tidak pernah menerimanya. Dengan tenang, dia melepas seragam pelayannya dan meletakkannya di kursi. "Saya tidak perlu melakukan ini. Saya tahu saya tidak mencuri, dan kalian juga tahu." Dia berjalan keluar restoran dengan kepala tegak, meninggalkan semua kemewahan dan harapan palsu tentang keluarga yang dia impikan. Untuk pertama kalinya sejak bertemu Ibu Riana, dia merasa bebas. Bebas dari tekanan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya, bebas dari pertempuran yang tidak pernah dia pilih, dan bebas untuk kembali menjadi Eko yang sebenarnya.
Tapi kebebasan itu terasa pahit, karena dia tahu langkah ini mungkin berarti mengucapkan selamat tinggal pada impiannya untuk memiliki seorang ibu. Langit sore itu terlihat kelam, seolah mencerminkan suasana hati Eko. Dengan hanya mengenakan kaos usang dan celana jeans sederhana, pakaian lamanya yang berhasil dia selamatkan dari pembersihan Ibu Riana, dia berjalan menyusuri jalanan yang semakin familiar. Setiap langkah menjauh dari rumah mewah Ibu Riana terasa seperti melepas beban berat dari pundaknya. Bau kota, debu, dan kehidupan jalanan yang sempat hilang dari hidupnya selama beberapa minggu terakhir kini terhirup kembali, menyegarkan jiwanya yang lelah. Dia tiba di depan gubuk sederhana Mbah Darmi tepat saat matahari mulai terbenam. Cahaya jingga senja menyinari atap seng yang sudah berkarat, membuatnya terlihat seperti emas. Bagi Eko, pemandangan ini lebih indah daripada segala kemewahan yang pernah dia alami. "Eko, nak, kenapa kamu kembali?" tanya Mbah Darmi yang sedang duduk di teras. Wajahnya tampak heran sekaligus khawatir. Tangannya yang keriput masih memegang sapu lidi yang sedang digunakan untuk membersihkan halaman. Eko tidak bisa menahan diri lagi. Dia berlari dan memeluk neneknya erat-erat, melepaskan semua tekanan dan kekecewaan yang tertahan selama ini. "Saya tidak tahan lagi, Mbah. Saya tidak kuat." Mbah Darmi membimbingnya masuk ke dalam rumah. Duduk di kursi kayu tua yang sudah menjadi favorit mereka berdua. "Ceritakan pada Mbah, nak, apa yang terjadi?" Dengan suara terisak, Eko menceritakan segalanya. Tentang Andi yang terus menjebaknya, tentang perasaan terisolasi di antara kemewahan, tentang tekanan untuk menjadi orang lain, dan yang paling menyakitkan, tentang Ibu Riana yang tampak lebih mempercayai Andi daripada anak kandungnya sendiri. "Mbah, saya pikir menemukan ibu kandung akan membuat hidup saya lengkap. Tapi kenapa justru merasa lebih hancur daripada sebelumnya?" Tangis Eko, kepalanya bersandar di pangkuan Mbah Darmi seperti ketika dia masih kecil. Mbah Darmi membelai rambut Eko dengan lembut. "Nak, kadang yang kita cari bukanlah yang kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan, seringkali sudah ada di depan mata." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Eko tidur nyenyak. Meski kasurnya hanya tikar tipis di lantai, tapi tidurnya lebih lelap daripada di atas kasur mewah Ibu Riana. Dia terbangun oleh sinar matahari pagi yang masuk melalui celah-celah dinding kayu, dan suara ayam berkokok yang familiar. "Bangun, nak, Mbah sudah buatkan bubur," sapa Mbah Darmi dari dapur kecil. Sarapan sederhana itu terasa lebih nikmat daripada semua makanan mewah yang pernah dia coba. Setelah makan, Eko mengambil gerobak sampahnya yang masih disimpan di belakang rumah. Melihat gerobak tua itu, dia tersenyum lega. Rasanya seperti bertemu dengan sahabat lama, gumamnya sambil memeriksa ban gerobak yang sedikit kempes. Hari pertama kembali ke kehidupan lama terasa menyenangkan sekaligus membebaskan. Dia mendorong gerobaknya menyusuri jalanan yang sudah hafal, menyapa tetangga-tetangga yang mengenalnya, dan bahkan sempat membantu seorang ibu tua memindahkan galon air ke rumahnya. "Senang melihatmu kembali, Eko. Kami kira kamu sudah jadi orang kaya dan lupa pada kami," sapa Pak RT saat melihat Eko lewat. "Tidak mungkin, Pak. Disinilah rumah saya," jawab Eko dengan senyum tulus. Saat sedang asyik memungut botol-botol plastik di pinggir jalan, sebuah mobil mewah berhenti di dekatnya. Ibu Riana keluar dengan wajah panik dan marah. "Eko, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu pergi tanpa bilang?" teriak Ibu Riana, tatapannya tajam. Eko berdiri tegak, tidak lagi merasa kecil di hadapan ibu kandungnya. "Saya sudah bilang, Ibu, tapi Ibu tidak pernah mendengarkan. Ibu mencari kamu kemana-mana. Kamu tahu Ibu khawatir. Apakah Ibu khawatir pada saya? Atau pada gambaran ideal Ibu tentang seorang anak?" tanya Eko dengan tenang, membuat Ibu Riana terkesiap. "Apa maksudmu? Selama ini Ibu mencoba mengubah saya menjadi seseorang yang bukan diri saya. Ibu malu dengan latar belakang saya, dengan pekerjaan saya, bahkan dengan cara berjalan dan bicara saya." Ibu Riana tampak tersentak. Itu tidak benar. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu." "Yang terbaik menurut Ibu, atau yang terbaik menurut saya?" sahut Eko lembut. "Ibu, saya tidak bahagia. Di dunia Ibu, saya harus terus waspada, terus membuktikan diri,
dan terus berperang dengan orang-orang seperti Andi yang ibu percayai lebih dari saya. Ibu akan memecat Andi jika memang dia yang membuatmu pergi. Lihat, ibu masih tidak mengerti. Ini bukan tentang Andi. Ini tentang saya ingin menjadi diri sendiri. Di sini, Eko menunjuk sekelilingnya. Saya dihargai apa adanya. Saya mungkin miskin, tapi saya punya harga diri. Ibu Riana memandangi anaknya, benar-benar melihatnya untuk pertama kalinya. Dia melihat keteguhan di mata Eko, sesuatu yang tidak pernah dia lihat selama Eko tinggal bersamanya. Tapi, kamu adalah putra saya. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik adalah kebebasan untuk memilih hidup saya sendiri, Ibu. Bukan dipaksa masuk ke dalam cetakan yang sudah Ibu buat. Percakapan mereka terhenti ketika Mbah Darmi keluar dari rumah. Wajahnya tenang namun tegas. Ibu Riana, sapa Mbah Darmi dengan hormat tapi tak gentar. Mungkin baiknya Ibu mendengarkan anak Ibu untuk sekali ini. Ibu Riana melihat dari Eko ke Mbah Darmi, lalu kembali pada Eko. Jadi, kamu memilih untuk kembali menjadi pemulung, tinggal di gubuk seperti ini. Saya memilih untuk menjadi Eko, Ibu. Bukan putra Ibu Riana yang sempurna, bukan juga pemulung yang hina. Hanya Eko. Ada air mata yang mengembang di mata Ibu Riana, tapi kali ini bukan air mata kemarahan atau kekecewaan. Ibu tidak menyadari bahwa Ibu telah menyakitimu. Bukan menyakiti, Ibu. Tapi Ibu tidak menerima saya apa adanya. Diam sejenak, Ibu Riana akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, Ibu mengerti. Tapi tolong, jangan memutuskan hubungan dengan Ibu. Tidak akan, Ibu. Saya masih ingin mengenal Ibu. Tapi dengan cara kita sendiri, bukan dengan cara Ibu. Ibu Riana memandangi Eko sekali lagi sebelum masuk kembali ke mobilnya. Kali ini, ada pemahaman baru di matanya. Setelah mobil pergi, Eko menarik napas dalam-dalam. Dia merasa seperti baru saja melewati ujian terberat dalam hidupnya. Kamu tumbuh menjadi pria yang kuat, Nak, puji Mbah Darmi sambil memeluknya. Ayahmu pasti bangga. Sore itu, Eko mendorong gerobaknya kembali ke rumah dengan perasaan lega. Dia mungkin telah melepaskan kemewahan dan warisan, tapi dia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kebebasan menjadi dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak bertemu Ibu Riana, dia merasa damai. Hari-hari berlalu sejak kepulangan Eko ke gubuk Mbah Darmi. Kabar tentang penolakannya terhadap kehidupan mewah telah menyebar di komunitasnya, membuat banyak orang heran sekaligus menghormati pilihannya. Eko kembali ke rutinitas lamanya dengan perasaan lega. Meski kadang di malam hari, dia masih merenungkan hubungannya dengan Ibu Riana. Suatu sore, saat Eko sedang memperbaiki atap yang bocor, sebuah mobil sedan sederhana berhenti di depan rumah. Bukan mobil mewah Ibu Riana, tapi mobil yang lebih sederhana. Yang mengejutkan, dari mobil itu keluar Mbah Darmi dengan diantar seorang sopir. Mbah, kenapa diantar sopir? Tanya Eko heran. Mbah Darmi tersenyum misterius. Ibu Riana yang menyuruhnya menjemput Mbah. Dia ingin bertemu di restorannya, cuma berdua dengan Mbah. Eko merasa khawatir. Jangan-jangan dia mau memaksa Mbah untuk membujuk saya kembali. Tenang, Nak. Mbah bisa jaga diri. Mbah Darmi menepuk bahu Eko. Mungkin ini kesempatan untuk bicara dari hati ke hati. Sementara itu, di resto Bintang Langit, Ibu Riana sedang gugup menunggu di ruang kerjanya. Ruangan yang biasanya dipenuhi dengan kepercayaan diri itu, kini terasa pengap oleh keraguan-raguan. Bu, Mbah Darmi sudah sampai. Lapor sekretarisnya melalui interkom. Tolong antar dia ke sini. Ketika Mbah Darmi masuk, Ibu Riana berdiri dengan hormat. Terima kasih sudah datang, Mbah. Mbah Darmi mengangguk, duduk di kursi yang ditawarkan. Ibu ingin bicara tentang Eko. Ibu Riana menghela napas dalam-dalam. Ibu bingung, Mbah. Ibu pikir dengan memberikan yang terbaik, Eko akan bahagia. Tapi dia malah memilih kembali ke kehidupan yang sulit. Mbah Darmi memandang Ibu Riana dengan mata penuh kebijaksanaan. Boleh Mbah ceritakan tentang kehidupan Eko selama ini? Ibu Riana menganggap,
wajahnya serius. "Tolong, Mbah. Ibu ingin tahu." "Setelah kamu pergi, Bambang membawa Eko pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia takut keluarga kamu akan menyakiti mereka." Mbah Darmi memulai ceritanya dengan suara tenang. "Mereka hidup dalam kemiskinan, tapi penuh kasih sayang. Bambang bekerja sebagai kuli panggul di pasar, guru les keliling, apa saja yang bisa menghidupi mereka." Ibu Riana mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ketika Eko berusia 10 tahun, Bambang mulai sakit. Paru-parunya rusak karena bekerja di tempat berdebu. Tapi dia tidak pernah berobat. Uangnya selalu diprioritaskan untuk sekolah Eko dan kebutuhan sehari-hari. "Kenapa dia tidak menghubungi ibu?" bisik Ibu Riana. "Bambang berpikir kamu sudah memilih kehidupan yang lebih baik. Dia tidak mau mengganggu." Mbah Darmi menghela napas. Dan dia selalu bilang pada Eko bahwa ibunya adalah wanita hebat yang terpaksa pergi, bukan karena tidak mencintainya. Air mata Ibu Riana mulai menetes. Dia tidak membenci ibu. Tidak pernah. Bambang selalu mengajarkan Eko untuk mencintai ibunya. Setiap malam, mereka berdoa untuk keselamatanmu. Cerita kemudian berlanjut pada kematian Bambang. Mbah Darmi menggambarkan dengan detail bagaimana Eko yang masih remaja harus merawat ayahnya yang sekarat, bekerja serabutan untuk membeli obat, dan akhirnya harus menerima kenyataan pahit kepergian ayahnya. "Paling menyedihkan," lanjut Mbah Darmi dengan suara bergetar, "adalah ketika Bambang sekarat, dia masih memegang foto pernikahan kalian. Dia bilang, 'Sampaikan pada Riana, aku mencintainya sampai akhir.'" Ibu Riana tidak bisa menahan tangis lagi. Aku tidak tahu." Setelah Bambang meninggal, Eko yang waktu itu baru berusia 16 tahun, mengambil alih tanggung jawab. Dia putus sekolah, bekerja sebagai pemulung, dan merawat Mbah yang sudah tua. Mbah Darmi menunjukkan tangannya yang keriput. Dia tidak pernah mengeluh. Setiap rupiah yang didapatnya, dia prioritaskan untuk obat Mbah dan kebutuhan pokok. Kadang dia sendiri yang kelaparan tapi tidak pernah bilang pada Mbah. Ibu Riana tertunduk. Rasa bersalah yang amat sangat menyelimutinya. Eko itu anak yang kuat, Ibu Riana. Dia sudah melalui lebih banyak penderitaan dalam usia mudanya daripada kebanyakan orang seumur hidup. Dan melalui semua itu, dia tumbuh menjadi pemuda yang jujur, bertanggung jawab, dan rendah hati. Tapi kenapa dia tidak mau menerima bantuan ibu? Kenapa memilih kembali ke kehidupan yang sulit? Karena yang dia butuhkan bukan kemewahan, Ibu Riana. Yang dia butuhkan adalah diterima apa adanya. Mbah Darmi menatap langsung ke mata Ibu Riana. Dia tidak butuh setelan mahal atau mobil mewah. Dia butuh ibu yang bangga padanya meski bajunya lusuh dan tangannya penuh kapalan. Pukulan itu terasa lebih keras daripada apapun. Ibu Riana akhirnya mengerti. Selama ini, lanjut Mbah Darmi, ibu mencoba mengubahnya menjadi seseorang yang bukan dirinya. Ibu menyembunyikannya dari latar belakangnya, malu dengan pekerjaannya yang jujur. Bagi Eko, itu lebih menyakitkan daripada kemiskinan. Ibu Riana mengangguk pelan, air matanya terus mengalir. Ibu salah. Ibu terlalu sibuk dengan gambaran sempurna tentang keluarga yang hilang, sampai tidak melihat anak ibu yang sebenarnya. Tapi belum terlambat, kata Mbah Darmi lembut. Eko masih mencintaimu. Dia hanya butuh ibunya menerimanya, bukan sebagai proyek yang harus diperbaiki, tapi sebagai manusia utuh dengan segala latar belakang dan pilihannya. Percakapan mereka berlanjut hingga larut malam. Mbah Darmi bercerita tentang impian Eko yang sederhana, ingin memperbaiki rumah, ingin membuka usaha daur ulang sampah yang lebih teratur, ingin melihat Mbah Darmi sehat dan bahagia. Sekarang ibu mengerti, ucap Ibu Riana ketika Mbah Darmi akan pulang. Terima kasih sudah membukakan mata ibu. Keesokan harinya, Ibu Riana datang ke gubuk Mbah Darmi tanpa mobil mewah. Dia naik taksi biasa, mengenakan pakaian sederhana. Eko yang sedang menyapu halaman terkejut melihatnya. Ibu, ada apa? Ibu datang untuk meminta maaf, kata Ibu Riana dengan suara tulus. Ibu sudah salah selama ini. Ibu tidak menerimamu apa adanya. Eko terdiam, tidak menyangka perubahan drastis ini.
Kemarin ibu bicara panjang lebar dengan Mbah Darmi. Ibu baru tahu betapa hebatnya kamu, betapa kuatnya kamu melalui semua kesulitan itu. Ibu Riana mendekat, matanya penuh penyesalan. Ibu bangga padamu, nak. Bangga dengan usahamu, dengan keteguhanmu, dengan kejujuranmu. Untuk pertama kalinya, Eko melihat kerentanan sejati di mata ibunya. Bukan sebagai pengusaha sukses, bukan sebagai wanita kuat, tapi sebagai ibu yang mencoba memperbaiki kesalahannya. Ibu tidak akan memaksamu lagi. Jika kamu ingin terus memulung, ibu akan mendukungmu. Jika kamu ingin tinggal di sini, ibu akan menghormatimu. Yang ibu minta, beri ibu kesempatan untuk mengenalmu yang sebenarnya. Eko tersenyum, rasa sakit dan kekecewaannya mulai mencair. Saya juga minta maaf, ibu. Saya terlalu keras kepala. Mereka berpelukan, kali ini dengan pengertian baru. Sebuah awal yang sesungguhnya dari hubungan mereka sebagai ibu dan anak, dengan saling menerima, memahami, dan menghargai pilihan masing-masing. Matahari pagi bersinar cerah menyinari gubuk sederhana Mbah Darmi, seakan merestui perubahan baru yang akan terjadi. Ibu Riana telah meminta sopirnya untuk pergi, memilih untuk menghabiskan waktu hanya bertiga dengan Eko dan Mbah Darmi di pagi yang penuh makna ini. Ibu ingin memulai dari awal, ucap Ibu Riana sambil duduk di bangku kayu sederhana di teras. Matanya yang biasanya penuh dengan ketegasan bisnis, kini lembut dan tulus. Beri ibu kesempatan untuk benar-benar mengenal anak ibu. Eko tersenyum, rasa lega dan haru menyelimuti hatinya. Tidak perlu memulai dari awal, ibu. Kita cukup melanjutkan dari sini, dengan saling memahami. Mbah Darmi yang duduk di samping mereka mengangguk dengan bangga. Akhirnya kalian menemukan jalannya. Percakapan pagi itu mengalir begitu natural, berbeda dengan semua percakapan tegang yang pernah mereka alami sebelumnya. Ibu Riana tidak lagi mencoba mengoreksi cara duduk Eko, atau memaksakan pandangannya. Sebaliknya, dia dengan tulus mendengarkan ketika Eko bercerita tentang rutinitasnya sebagai pemulung. Tahu tidak, ibu, setiap daerah punya sampah unggulan masing-masing, jelas Eko dengan semangat. Di daerah perkantoran, banyak kertas dan kardus berkualitas. Di permukiman, banyak botol plastik dan kaleng. Ibu Riana mendengarkan dengan serius, bahkan bertanya lebih lanjut. Jadi ada strateginya? Tentu. Saya bahkan punya peta daerah-daerah favorit dan jadwal pengambilan sampah yang tepat. Eko tersenyum. Ini seperti bisnis juga, ibu. Harus tahu supply and demand-nya. Ibu Riana tercengang. Kamu ternyata punya pemikiran bisnis yang bagus, nak. Mbah Darmi tersenyum bangga. Dia memang pintar, seperti ayahnya. Kemudian, Ibu Riana meminta Eko mengajaknya melihat aktivitasnya. Dengan sedikit ragu, Eko setuju. Mereka berjalan menyusuri jalanan yang biasa dilalui Eko dengan gerobaknya. Ibu Riana tidak lagi malu atau canggung. Dia bahkan membantu Eko memungut beberapa botol plastik. Ternyata, ini lebih melelahkan daripada yang ibu bayangkan, ucap Ibu Riana setelah berjalan cukup jauh. Napasnya sedikit tersengal. Eko tertawa. Sekarang ibu tahu kenapa saya selalu lapar. Mereka beristirahat di sebuah warung kaki lima, minum es teh hangat. Suasana begitu akrab dan hangat. Ibu, kata Eko serius, saya sebenarnya punya ide untuk bisnis ibu, tapi selama ini tidak berani mengatakannya. Ibu Riana menatapnya penuh perhatian. Apa idenya, nak? Resto ibu menghasilkan banyak sampah, terutama organik dari dapur. Selama ini dibuang begitu saja, padahal bisa diolah menjadi kompos atau biogas. Sampah non-organik seperti botol dan kertas juga bisa didaur ulang. Ibu Riana terkesima. Lanjutkan. Resto Bintang Langit bisa menjadi pelopor restoran ramah lingkungan. Bukan hanya mengurangi sampah, tapi juga bisa menjadi nilai jual tambahan. Sekarang kan banyak orang peduli lingkungan. Mata Ibu Riana berbinar. Itu ide yang brilian, Eko. Dan saya bisa membantu mengelola programnya. Saya kenal banyak pemulung yang bisa diajak kerja sama. Kita beri mereka pekerjaan yang lebih layak, dengan alat pelindung diri dan upah yang pantas.
Ibu Riana memegang tangan Eko. Kamu tidak tahu betapa bangganya ibu padamu. Di tengah kesulitan, kamu tidak hanya bertahan, tapi juga punya visi untuk membantu orang lain. Mereka kembali ke rumah Mbah Darmi dengan semangat baru. Ibu Riana segera menelepon sekretarisnya untuk membatalkan semua jadwalnya hari itu. Hari ini ibu ingin masak untuk kalian, ucap Ibu Riana tiba-tiba. Eko dan Mbah Darmi saling pandang tak percaya. Ibu bisa masak. Ibu Riana tersenyum. Dulu, sebelum kaya, ibu sering masak untuk ayahmu. Dia bilang masakan ibu yang paling enak. Di dapur kecil yang sederhana, Ibu Riana dengan cekatan menyiapkan makanan. Eko memperhatikan bagaimana ibunya begitu natural di dapur. Jauh dari kesan wanita bisnis yang selalu sibuk dengan meeting dan angka-angka. Sekarang ibu ingat, gumam Ibu Riana sambil mengaduk sayur. Dulu ibu dan ayahmu sering masak bersama di dapur kecil seperti ini. Makan siang itu terasa spesial. Tidak ada peralatan makan mewah. Tidak ada aturan etiket ketat. Hanya 3 orang yang akhirnya menemukan cara untuk menjadi keluarga. Eko, ibu punya usul, kata Ibu Riana setelah makan. Bagaimana kalau kita renovasi rumah ini? Tidak perlu mewah, tapi kita buat lebih nyaman untuk Mbah. Kamu tetap bisa tinggal di sini, dan ibu akan sering berkunjung. Eko tersenyum lega. Ide yang bagus, ibu. Tapi biar saya yang mengatur renovasinya. Saya tahu apa yang Mbah butuhkan. Dan tentang program daur ulang di resto, lanjut Ibu Riana, ibu ingin kamu yang memimpin proyek itu. Dengan gelar Sustainability Manager. Eko menggeleng. Tidak perlu gelar mewah, ibu. Saya cukup jadi koordinator daur ulang. Yang penting kerjaannya jalan. Mereka berdua tertawa, menemukan titik tengah yang selama ini sulit dicapai. Saat matahari mulai terbenam, Ibu Riana bersiap pulang. Tapi kali ini, tidak ada perasaan sedih atau kecewa. Akhirnya, bisik Mbah Darmi sambil memandangi Eko yang mengantar ibunya ke mobil. Keluarga kita sudah utuh. Eko memeluk neneknya. Iya, Mbah. Sekarang kita keluarga yang sebenarnya. Ibu Riana berbalik dan memeluk Eko sekali lagi. Terima kasih sudah memberi ibu kesempatan lagi. Nak. Ibu janji akan menjadi ibu yang lebih baik. Kita akan belajar bersama, ibu, jawab Eko. Saat mobil Ibu Riana pergi, Eko tidak merasa ditinggalkan. Dia tahu ini bukan akhir, tapi awal yang sebenarnya dari hubungan mereka. Mereka telah menemukan cara untuk mencintai dan menerima satu sama lain, bukan dengan mengubah, tapi dengan memahami. Bulan sabit mulai tampak di langit senja. Di gubuk sederhana itu, hati Eko merasa lebih hangat daripada semua kemewahan yang pernah dia alami. Dia telah mendapatkan yang terpenting, seorang ibu yang menerimanya apa adanya, dan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri sambil tetap menjaga hubungan dengan orang yang dia cintai. Selamat tinggal masa lalu, bisik Eko sambil memandang langit. Dan selamat datang, keluarga.